Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk pertemuan sosialisasi kuesioner MMP kita ini. Jadi sebelumnya sebelum nanti ada materi dari Pak Iqbal dan nanti dari saya juga, ini biasanya ada opening dulu dari Pak Silas. Tapi karena Pak Silas belum bergabung, nanti kita mulai dulu dengan materi atau kata sambutan dari Pak Iqbal. Jadi nanti di kegiatan ini Bapak Ibu ada dua hal, nanti akan ada paparan materi dari Pak Iqbal dan juga nanti dari saya, dan nanti kita akan coba untuk mencoba demonstrasi menggunakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di online questionnaire. Oke, untuk ini, terus sekarang saya persilakan untuk Pak Iqbal untuk menyampaikan atas sambutan dan materi ya Pak ya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Bu Rosa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, dalam situasi COVID yang sangat luar biasa ini, semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Izin saya untuk share screen lebih dahulu untuk menjelaskan sedikit tentang kegiatan survei ini. Oke. Sudah terlihat ya Bu Rosa? Sudah Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih sudah hadir dalam pertemuan sosialisasi ini Bapak Ibu. Sosialisasi ini terkait dengan adanya survei secara online tentang populasi khusus Pak, Bapak Ibu. Jadi yang terkait dengan ini mobile dan migran population. Jadi kajian ini itu kegiatan kerjasama dengan substansi malaria dari WHO Indonesia dan dari EOKRU sendiri. Mungkin saya sedikit bisa maju. Jadi sponsor atau funder dari kegiatan ini itu lewat dari Global Fund, dikoordinasikan oleh teman-teman di Dr. Herdiana di WHO Indonesia. Adapun hasil, kajian ini diminta oleh substansi malaria sekitar tahun 2019, kemudian baru bisa direalisasikan sekarang karena ada COVID di 2020 ya. Jadi survei online ini kami lakukan sebagai bagian dari kajian ini. Adapun pelaksana teknisnya dari Eijkman Oxford Clinical Research di Jakarta, saya Iqbal Eliazar, peneliti utama. Adapun koordinatornya adalah koordinator penelitian yang akan sering kontak dengan Bapak Ibu adalah Ibu Rosa Noralina. Adapun tim kajian ini terdiri dari teman-teman di substansi malaria, ada Pak Guntur, Bu Helen, Bu Desri, Bu Fajar, dan juga dari EOKRU. Izin etiknya sudah kami peroleh dari Badan Litbang dan WHO. Jadi salah satu alasan kenapa kajian ini dilakukan Bapak Ibu, karena di level pusat sendiri, di substansi malaria, itu belum punya informasi lengkap yang komprehensif tentang situasi populasi khusus ini di seluruh Indonesia. Jadi survei online ini, Bapak Ibu, itu adalah survei secara nasional terhadap 514 kabupaten kota di Indonesia. Kami sudah kurang lebih, mungkin lebih dari 20 provinsi melakukan sosialisasi ini. Sekarang hari ini dengan Bapak Ibu di Provinsi Papua. Minggu lalu kita dengan teman-teman di Provinsi Papua Barat. Jadi kita melihat bahwa populasi khusus ini mungkin akan menjadi kendala kita untuk eliminasi malaria, karena populasi ini sulit dijangkau dan juga butuh pendekatan khusus yang bersifat lokal. Selama ini kita belum punya informasi yang cukup tentang karakter dari populasi ini. Ya. Mungkin kita punya gambaran sedikit di Aceh seperti apa, kemudian di Kalimantan, sedikit di Sulawesi, dan di Papua, tapi kita belum lihat secara profilnya secara luas untuk seluruh Indonesia. Karena mungkin situasinya akan berbeda, situasi Papua akan berbeda dengan situasi di Sumatera. Ya. Jadi tujuan daripada survei ini adalah menangkap apa yang situasi yang sedang terjadi di lapangan, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan kira-kira itu bekerja baik, ataupun kalau ada kendalanya, itu juga akan kita tangkap di sini. Nah, informasi yang dikumpulkan dalam survei online ini, Bapak Ibu, itu akan dikumpulkan secara nasional, kemudian nanti akan dikembalikan hasil kajiannya kepada teman-teman di setiap provinsi,
dan juga akan dibagikan ke kabupaten kota. Jadi semua bisa saling lihat apa yang sedang atau yang sudah dilakukan dan atau apa yang akan dilakukan oleh teman-temannya di provinsi yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah tipe-tipe dari populasi khusus yang menjadi masalah dalam pengendalian malaria nanti. Juga saat ini. Pertama adalah perambah hutan. Kemudian ada juga pekerja tambang, pekerja perkebunan, dan juga mungkin security forces ya, kata mungkin TNI Polri ya, itu jadi masalah juga di kita. Kalau forest dweller itu yang terkait dengan suku komunitas adat terpencil Bapak Ibu. Nah ternyata memang cukup banyak di komunitas adat terpencil ini yang punya masalah malaria tapi sulit untuk kita jangkau, baik itu untuk promosi kesehatannya, diagnosis, pengobatan, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, sedikit gambaran tentang kajian ini, tujuannya secara umum apa. Jadi Bapak Ibu, kita tuh belum punya ya satu peta di Indonesia yang menunjukkan di mana saja ada masalah malaria pada pekerja tambang misalnya. Selama ini masih hanya mungkin beberapa spot saja yang kita bisa lihat. Kemudian kita juga belum punya informasi tentang di mana saja masalah malaria yang terjadi pada pekerja perambah hutan. Bisa saja ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hutan, tapi tidak ada masalah malaria, bisa saja. Contohnya mungkin, atau perkebunan misalkan di Pulau Jawa, di mana tidak sudah minim sekali malarianya, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi di luar Jawa, populasi khusus ini akan menjadi sandungan kita untuk kegiatan eliminasi malaria. Kita juga belum punya saat ini berapa perkiraan jumlah populasi yang terkait dengan populasi khusus ini. Contohnya, berapa banyak perkiraan pekerja hutan di wilayah yang ada malarianya. Nah, kita belum punya hitungannya. Kemudian kita juga belum punya perkiraan pola-pola pergerakannya seperti apa. Kapan mereka bergerak ke misalkan ke lokasi tambang, kapan kembalinya, dan terus bagaimana cara kita untuk menjangkau populasi seperti ini. Nah, ini kegiatan survei online ini kurang lebih untuk menangkap informasi tersebut, Bapak Ibu. Jadi kalau kegiatan kajiannya sendiri itu ada banyak, tapi yang khusus untuk Provinsi Papua itu adalah yang terkait dengan survei secara online. Kenapa online? Karena memang lagi pandemi ini, kami tidak bisa mengunjungi Bapak Ibu untuk melakukan wawancara atau kegiatan survei lainnya. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu ada kegiatan yang literatur review, kemudian juga data esismal, banyak sekali data esismal yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu dari kabupaten kota, 2019-2020 ini karena datanya sudah individual, itu kami sedang dalam proses analisis khusus untuk populasi ini, untuk melihat karakter populasinya seperti apa. Kegiatan lapangan kami hanya lakukan di 3 provinsi sesuai dengan permintaan dari substansi malaria. Itu ada di Jambi untuk suku anak dalam, kemudian di Bengkulu untuk pekerja hutan, dan pekerja tambangnya di Kalimantan Selatan. Jadi terkait untuk Bapak Ibu hari ini, nanti Ibu Rosa akan menjelaskan tentang apa saja pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan MMP ini yang akan dilakukan pencarian informasinya. Pertama, profil MMP-nya seperti apa? Apakah Bapak Ibu punya pekerja tambang yang bermasalah dengan malaria, pekerja hutan, kemudian juga komunitas adat terpencil, kalaupun ada. Kemudian terkait juga dengan intervensinya seperti apa? Apakah apa saja jenis intervensi yang sudah, kemudian yang akan direncanakan juga untuk dilakukan. Karena bisa jadi Bapak Ibu di Provinsi Papua punya cara khusus gitu, yang berbeda sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar Papua. Nah, kami ingin menangkap itu sebagai bahan pembelajaran juga untuk teman-teman di luar Papua. Kemudian surveillance migrasi, tantangan dan rencana intervensi itu akan kami sampaikan, kami tanyakan juga. Jadi kurang lebih seperti ini populasi khusus yang akan ditanyakan dalam survei online ini, melibatkan 514 pengelola malaria di kabupaten kota seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, contoh pertanyaannya kurang lebih seperti ini salah satu contohnya saja. Apa saja kegiatan tambang yang legal atau terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu. Karena ternyata masalah malaria ini, itu bukan hanya di masalah kegiatan-kegiatan yang terdaftar mungkin di Kementerian Kehutanan ya. Kalau itu kan berarti ada perusahaannya. Kita gampang untuk menghubungi perusahaan, kemudian meminta mereka untuk melakukan atau mendapatkan akses untuk pemeriksaan malaria misalkan contohnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan mungkin pertambangan rakyat, nah ini pendekatannya akan berbeda. Nanti akan kami tanyakan juga hal itu di dalam survei.
Kemudian Bapak Ibu pasti punya banyak kerjasama dengan berbagai instansi yang lintas sektor itu. Nah, kami ingin tahu sebenarnya untuk di Papua ini kegiatan kerjasamanya dengan mana saja begitu ya. Pasti akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar Papua. Nah, kami ingin melihat kira-kira kekuatan dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang bisa diamplifikasi atau bisa diintensifkan itu seperti apa. Nah, kami ingin belajar dari Bapak Ibu di Provinsi Papua, nanti kita akan bawa ke substansi malaria juga di pusat. Kemudian ada juga pertanyaan tentang hambatan. Kami mengerti bahwa hambatannya nanti kan bisa banyak macam ya, baik tenaga, anggaran, kemudian fasilitas, instrumen, dan kemudian segala macam lainnya. Nah, kami ingin mendapatkan informasi Bapak Ibu secara spesifik, contohnya misalkan untuk permasalahan malaria di lokasi tambang. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu untuk menghadapi kasus malaria di sana. Jadi mungkin setiap kabupaten kota akan beda lagi, mungkin kota Jayapura lain, mungkin di Mimika lain. Nah, kami ingin menangkap variasi dari hambatan-hambatan itu untuk disampaikan. Bisa jadi mungkin ada, saya nggak tahu nanti ada perubahan alokasi anggaran, mungkin dari Global Fund, alokasi kegiatan dan lain sebagainya terkait dengan informasi ini. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira pendapat Bapak Ibu tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk menanggulangi masalah malaria di populasi khusus ini. Bisa jadi ada usul-usulan yang inovatif, yang sama sekali baru, yang tidak ada di pedoman, yang tidak ada pernah kami pikirkan, untuk mungkin tapi ada tergambar oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang langsung berkaitan dengan di lapangan pasti lebih tahu tentang situasinya. Nah, kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu untuk bahan kajian ini. Kemudian seandainya Bapak Ibu menghadapi kendala atau tidak melaksanakan kegiatan penemuan kasus atau melakukan intervensi, maka kami ingin tahu juga, akan bertanya juga kenapa tidak dilakukan. Bisa jadi kendalanya macam-macam ya, kurang lebih di sini kami lihat ada mungkin lokasi memang yang sulit untuk dijangkau, kemudian saya yakin di Papua maupun Barat luar biasa ini, untuk mencapai satu wilayah saja mungkin butuh helikopter segala macam. Nah, tolong mau disampaikan di sini apa saja yang menjadi kendalanya. Kemudian apakah masalah pendanaan atau memang tidak ada kegiatan intervensi sama sekali ya, karena selama ini mungkin belum sempat dipikirkan atau didiskusikan. Jadi itu saja Bapak Ibu. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Terus yang kedua, kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengisi, karena bahan ini akan sangat ditunggu oleh teman-teman di substansi malaria, dan juga akan jadi bahan pembelajaran untuk provinsi-provinsi yang lain. Karena siapa tahu ada hal-hal baru di Papua yang berbeda dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan hasil kajian ini juga bermanfaat untuk kita dalam 3-4 tahun ke depan untuk menyusun mungkin rencana strategi, memperbarui rencana strategi malaria, khususnya untuk populasi MMP ini. Selanjutnya nanti Ibu Rosa akan menjelaskan kurang lebih apa saja yang isi dari survei online ini, yang ekspektasinya, harapannya itu bisa dilakukan secara menyeluruh untuk Bapak Ibu di Provinsi Papua, supaya kita bisa dapat bahan pembelajaran. Silakan Bu Rosa, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir dalam sosialisasi hari ini. Selamat pagi. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak juga Pak Iqbal yang sudah menyampaikan paparan materinya Pak. Sebelum kita lanjut, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman dari kabupaten ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan ketika paparan materi atau ketika kita lagi demo berlangsung ya Bapak Ibu. Ya ini ada chat. Ya baik. Ya, selamat pagi juga Pak Hans. Baik Bapak Ibu, saya sudah tadi di chat juga saya sudah berikan link pengisian kuesioner kita. Jadi hari ini kita akan coba. Jadi ini hanya baru demo dulu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut ke Bapak Ibu untuk pengisian kuesionernya. Jadi kita sambil saya jelaskan, kita coba sama-sama untuk pengisian kuesionernya. Jadi ini belum kuesioner lebih lanjut gitu, belum finalnya untuk pengisian. Pak Firmansyah, link yang mana Pak? Baik, sebentar saya kirimkan. Ya, saya kirimkan kembali.
Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti sebelum kita akan coba pengisian kuesionernya, nanti saya ulang lagi link dan materi yang hari ini Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang belum masuk, jadi belum sempat melihat materinya atau belum ada. Jadi nanti di kuesioner kita ini adalah pemetaan populasi migran dan berpindah pada wilayah transmisi malaria luar rumah. Nanti di dalam kuesioner kita itu nanti MMP itu ada nanti untuk bagian penjelasan MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. Nanti MMP 1 itu nanti akan membahas area yang punya area populasi khusus untuk pertambangan dan pekerja pertambangannya. Untuk MMP 2 ini nanti untuk area atau yang punya pekerja atau populasi khusus untuk hutan perhutanan atau kegiatan hutan. Yang MMP 3 ini nanti untuk area atau populasi khususnya untuk pekerja perkebunan. Untuk MMP 4 nanti untuk area suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Dan yang MMP 5 ini nanti untuk pendatang sementara. Oke. Informasi data terkait apa yang dibutuhkan untuk mengisi ini nanti. Jadi MMP 1, MMP 2 ini sama dengan MMP 3 ini pertama adalah jumlah lokasinya. Jumlah lokasi untuk MMP 1 sama MMP 3, jumlah pekerjanya nanti ini ada kita bagi dua nanti di kuesioner kita. Nanti ada yang untuk yang ilegal, ada yang legal atau yang terdaftar, nanti ada yang ilegal atau yang perkebunan rakyat disebut atau pertambangan rakyat atau yang hutan rakyat seperti itu. Dan nanti akan ditanyakan juga jumlah kasus positifnya pada MMP 1 sama MMP 3 ini hanya pada tahun 2020 ini berapa. Untuk yang MMP 4 ini akan dimasukkan juga nanti nama-nama suku pedalaman komunitas adat terpencil ini, jumlah masing-masing sukunya berapa, dan nama-nama suku pedalaman ini yang masih menetap tinggal dan yang nomaden atau yang berpindah-pindah tempat tinggal ini nama-nama sukunya apa, dan jumlah kasus positif malarianya pada suku pedalaman ini atau suku komunitas adat terpencil ini pada tahun 2020 apa. Tadi juga di chat sudah saya berikan nama-nama suku yang ada di Papua ini apa, dia berada di kabupaten mana dan nama-nama sukunya apa, tadi sudah ada di chat. Kalau Bapak Ibu unduh file tersebut, Word tersebut, nanti akan Bapak bisa lihat nama-nama sukunya apa. Oke. Di MMP 5 ini nanti yang ditanyakan adalah yang akan kita masukkan datanya adalah untuk jumlah pendatang sementaranya jumlahnya berapa, lalu jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementaranya pada tahun 2020 berapa, dan nama daerah para pendatang sementaranya berasal dari mana. Jadi nanti yang dimasukkan ini adalah nama asal kabupaten kotanya, yang dimasukkan bukan nama provinsinya. Jadi ini summary-nya Bapak Ibu, apa yang harus diisi. Jadi ada nanti bagian depan ada info concern, ada detail kontak Bapak Ibu. Nanti ini apa yang harus dijawab. Ini misalnya apa saja yang Bapak Ibu harus jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan menjawab profil lokasi, profil lokasinya, lalu penemuan kasus dan pengobatannya, intervensi apa yang sudah dilakukan, lalu apakah ada penularan malarianya pada masyarakat yang tinggal di sekitar. Nanti kita akan lihat juga ada pertanyaan untuk detail intervensi pada masyarakat di sekitar, pencatatan pelaporannya, hambatan dan rencana, surveillance migrasinya bagaimana. Nah, ini nanti untuk yang MMP 4, nanti ini ada di sini juga saya jelaskan juga nanti definisi operasionalnya apa, siapa yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil atau yang disebut dengan suku pedalaman atau biasanya disebut juga dengan suku terasing. Masih. Oke, Bapak Ibu, ini informasi data terkait ada di chat, bisa diunduh sama Bapak Ibu juga. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh ya, saya belum memperkenalkan diri, mohon maaf. Nama saya Rosa, tadi sudah disampaikan Pak Iqbal juga. Kalau saya sebagai study coordinator untuk penelitian ini, nanti saya juga akan banyak berhubungan sama Bapak Ibu juga, nanti akan menanyakan kalau Bapak Ibu ada masalah tidak dalam pengisian kuesionernya atau ada hal lain yang detail yang Bapak Ibu isi di jawaban terbukanya tapi tidak terlalu detail. Jadi nanti saya akan banyak berkomunikasi sama Bapak Ibu ke teman-teman di kabupaten, khususnya kepada ini ya, kabupaten yang ada di Papua nanti juga. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita mungkin bisa lanjut. Ya, link ya. Kalau Bapak Ibu buka di chat, ini ya kalau Bapak buka link. Jadi linknya itu ada yang surveimonkey.com/r motion test P4. Nah, silakan Bapak Ibu buka link tersebut. Boleh dibuka dari HP Android Bapak Ibu biar nanti takutnya mengganggu ketika Bapak Ibu lihat atau nanti mau langsung coba di Android boleh, atau dibuka dari komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu boleh. Oke. Ini kalau sudah dibuka, apakah ada dari Bapak Ibu yang tidak bisa buka link dari SurveiMonkey ini, Bapak Ibu? Apa semua bisa buka? Boleh saya dijawab di chat kalau memang tidak bisa menyampaikan lewat Zoom, mungkin ini lewat chat aja saya dikasih tahu kalau bisa atau tidak Bapak Ibu membuka link tersebut. Jadi saya tahu ada masalah atau tidak dalam Bapak Ibu membuka link nanti. Bisa dibuka, Bu. Bisa ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, jadi ini belum final Bapak Ibu ngisi ya Bapak Ibu. Nanti jangan Bapak Ibu kira teman-teman kira ini sudah diisi gitu, atau banyak pertanyaan yang nanyakan juga apakah ini sekalian kita isi langsung. Oh tidak, ini hanya kita demo dulu, kita coba dulu. Saya jelaskan ke Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Salvi, Ibu Malsen juga ya sudah jawab. Jadi ini kita coba dulu sama-sama, biar nanti ketika finalnya dalam Bapak Ibu ngisi nanti, Bapak Ibu udah paham, oh ini maksudnya seperti ini, atau kalau di saat ini juga nanti Bapak Ibu mau bertanya, atau tidak kurang paham, atau ada yang mau sharing, juga silahkan. Jadi nanti kita coba sama-sama dulu pagi ini, biar nanti ketika pengisian Bapak Ibu sudah paham gitu untuk pengisiannya. Atau kalau ada masalah nanti pengisian juga nanti bisa hari ini juga kita bisa bahas sama-sama. Baik, ya terima kasih sudah jawab chatnya. Kalau sudah bisa linknya dibuka. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Baik Bapak Ibu, untuk tampilan depan kalau Bapak Ibu buka link tersebut yang surveimonkey.com ini untuk kuesioner MMP kita ini ya. Ini ada ya biasa ada ucapan selamat datang pada survei, juga ada nanti nomor telepon saya di sini kalau nanti Bapak Ibu masih ada mau pertanyaan atau kurang jelas atau yang lainnya silahkan untuk di WA ke saya atau telepon ke saya. Ini nomor telepon dan juga nomor WA saya. Jadi nanti Bapak Ibu pertama kali ini yang untuk nomor 1 nanti mohon Bapak Ibu klik yang warna biru ini. Kalau Bapak Ibu klik sekarang nanti akan mengunduh Word atau pernyataan persetujuan. Nah, pernyataan persetujuan ini mohon diisi oleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bersedia mengkonfirmasi untuk menjadi responden atau partisipan dalam survei kita ini. Jadi nanti begitu Bapak Ibu klik, nanti akan unduh file tersebut, Bapak Ibu isi, lalu setelah diisi, pilih yang ini, yang upload lagi atau unduh lagi, yang bagian choose file ini, yang biru ini. Nah, file tersebut mohon kembalikan lagi ke saya atau ke link SurveiMonkey ini boleh. Kamu ini ambil alat ini kan ada alat kecil itu. Selamat pagi Pak Silas. Maaf, oh, sudah ada Pak Silas sudah bergabung ternyata. Baik. Ya, Pak Silas, mohon maaf, saya sampaikan dulu untuk kita coba kuesioner kita ya Pak. Nanti setelah ini mungkin boleh dari Pak Silas ya Pak ya. Baik.
Terima kasih. Pagi Pak Silas. Ya, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu choose file atau unduh kembali file tersebut, boleh dari survei mandi ini, atau nanti kalau Bapak Ibu teman-teman tidak bisa unduh kembali, didapatkan kembali Word tersebut, lembar pernyataan persetujuan tersebut, nanti boleh WA saya, Word tersebut, file tersebut, atau email juga boleh. Nanti saya kasih nomor email saya juga nanti. Ketika final pengisian, saya kasih nanti alamat email saya apa. Untuk kalau Bapak Ibu ada masalah dalam upload kembali, atau unduh kembali, atau mengirimkan kembali pernyataan persetujuan tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu, jadi untuk sekarang kita anggap Bapak Ibu sudah mengirimkan pernyataan persetujuan, kita pilih, kita centang dulu yang nomor 2, kalau kita mau konfirmasi kita sudah mengisi lembaran persetujuan yang dimaksud di atas tadi. Nah, setelah kita klik ini, nah silakan Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu ada, maksudnya berada pada pengelola program malaria pada level apa. Kalau Pak Silas pasti akan pilih pada level provinsi, tapi misalnya kalau Ibu Imelda contohnya akan pilih pada level kabupaten kota seperti itu. Nah, sekarang silakan pilih Bapak Ibu pada level apa. Oke. Ibu Safi mungkin akan pilih dia pada level kabupaten kota. Nah, kita klik selanjutnya. Ya, ini informasi detail kontak, silakan diisi, nama lengkap Bapak Ibu siapa, jabatannya sebagai apa, ya, ada di kabupaten mana, lalu provinsinya Papua misalnya, provinsi, ya, nomor teleponnya berapa. Nah, untuk informasi nomor telepon nanti mohon nomor telepon Bapak Ibu yang aktif ya Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kami hubungi. Jadi nanti yang nomor teleponnya ini, nomor HP Bapak Ibu yang bisa kami hubungi. Karena kan biasanya kan nomor telepon WA beda nomor telepon HP. Jadi nanti WA-nya bisa di WA tapi nomor HP-nya tidak bisa dihubungi. Jadi nanti mohon berikan ya nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, untuk yang berikutnya ini untuk status endemisitas kita apa. Nah, kalau misalnya masih rendah silakan dipilih aktif kurang dari 1 atau misalnya sudah eliminasi. Kalau sudah eliminasi, mohon disebutkan tahun eliminasinya berapa. Misalnya tahun eliminasinya 2020. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kita lanjut next. Ya. Ini kita akan menjawab untuk pertanyaan pada MMP 1 pada area tambang. Nah, MMP 1 ini ditanyakan depannya, apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Oke. Silakan dipilih. Kalau misalnya ada, nanti pilih ya ada. Kalau tidak, nanti akan pilih tidak. Nanti akan lanjut menjawab untuk pertanyaan MMP 2 atau untuk hutan. Dan tidak akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan pada area tambang. Sekarang kita klik dulu, ada area tambang di wilayah kerja kita. Jadi kita jawab dulu ada. Kita coba dulu yang ini ada. Tapi nanti finalnya Bapak Ibu sesuaikan kalau ada atau tidak ada tidak area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, untuk kalau kita pilih ya ada tambang, nanti ada profil ya. Profil ini tanyakan jenis tambang legal terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di awal. Jenis tambangnya apa? Nah, ini silakan dipilih. Misalnya jenis tambangnya itu ada emas atau ada timah atau besi atau lainnya. Lainnya ini ada yang provinsi lain yang bilang ada pasir misalnya. Nah, ini silakan nanti diisi misalnya pasir. Atau lainnya apa yang belum ada dipilihkan. Oke, nanti saya pilih dulu, misalnya ada 2 biji besi, atau silakan Bapak Ibu pilih ada berapa dulu. Nah, atau tidak ada tambang legal terdaftar juga silakan dipilih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, berapa banyak jumlah lokasi tambang legal tersebut? Jadi nanti dari yang tadi, yang 2 tadi, yang kita sebut ada 2 tadi. Di saya itu ada pilihan ada 2, misalnya ada emas tadi sama biji besi. Nah, 2 tadi kira-kira berapa ya jumlah lokasinya? Jadi misalnya tadi ada yang masih aktif misalnya ada 10 misalnya
Mungkin saya sebut kita tulis ada 10 gitu. Nah, jumlah pertanyaan berikutnya adalah jumlah pekerja tambang legal. Berapa banyak jumlah pekerjanya yang 2 tadi, yang emas dan biji besi tadi, kita kira-kirakan jumlah pekerjanya ada 100. Untuk yang berikutnya ini ada pertanyaan yang tidak terdaftar atau tambang rakyat. Jenisnya apa saja? Silakan dipilih kembali. Jenisnya apa saja? Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa banyak jumlah lokasinya? Nah, ini sama tadi, berulang lagi, nanya berapa banyak. Misalnya jumlah lokasinya di sini ada 20. Jumlah pekerjanya pada tambang rakyat dan tidak terdaftar ini berapa? Misalnya di sini ada 200. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah wilayah kerja Bapak Ibu? Ya, ini dijawab. Kalau misalnya ada, ya. Oke, kita jawab ada. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, kalau ada, silakan pilih ada, iya. Tapi kalau tidak ada, silakan pilih tidak ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Nah, ini yang tanyakan adalah permasalahan malarianya pada pekerjanya. Jadi tadi kita udah jawab untuk pertanyaan pada permasalahan apakah ada area tambang. Nah, ini adalah apakah Bapak Ibu atau di kabupaten Bapak Ibu atau di wilayah kerja Bapak Ibu ini ada permasalahan malaria pada pekerja tambangnya. Kalau ada silakan pilih ada. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada lokasi tambang mana yang memiliki kasus malaria? Nah, ini silakan dipilih. Yang mempunyai kasus malaria itu misalnya ada di emas atau ada di biji besi misalnya. Saya pilih 2. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini untuk profil berikutnya nih tanyakan adalah jumlah titik lokasi tadi yang mempunyai masalah malaria. Tadi kan yang misalnya yang masih aktif itu tadi ada 20, tapi dari 20 tadi yang kita kirakan ada 20, itu berapa yang titik lokasi tadi yang punya masalah malaria? Untuk biji besi misalnya ada 5 contoh, ada emas misalnya yang titik yang punya lokasi, titik yang mempunyai masalah malaria misalnya ada 7. Berapa banyak puskesmas yang menangani? Nah, ini silakan diisi berapa banyak. Misalnya 1, silakan isi 1 atau 2 atau 3 atau berapa yang dia terlibat menangani kasus malaria pada di lokasi tambang. Yang berikutnya adalah apakah ada puskesmas yang menetap tinggal? Silakan diisi. Misalnya ada. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Ya, silakan diisi. Misalnya ada. Berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu? Izin Bu Rosa, boleh Bu, kita bertanya sementara lagi dijelaskan begini? Boleh, boleh Bu. Iya, untuk yang sebelum-sebelumnya dulu Bu. Boleh kembali dulu? Oke, boleh. Ya. Yang mana Bu? Nomor berapa? Yang tadi mulai masuk di tambang legal. Ya, ini Bu. Iya, seperti di Mimika kan yang kita tahu hanya ada 1 tambang, Freeport. Kemudian yang paling banyak itu tambang rakyat atau ilegal ya yang tidak terdaftar. Artinya banyak masyarakat yang mendulang emas di pesisir sungai. Sungai ini dialiri oleh air buangan dari perusahaan di atas. Nah, yang jadi masalah untuk tambang pekerja, tambang legal terdaftar ini kami tidak punya data jumlah pekerja tambangnya. Itu sudah diblok memang oleh perusahaan. Dan kalaupun ada yang malaria, berarti memang mereka sendiri yang mendata dan mengobati. Kami untuk dinas kesehatan tidak. Dan kemudian untuk tambang rakyat yang tidak terdaftar ini penambang-penambang ilegal yang di pinggir-pinggir sungai ini yang mereka kalau sakit pasti berobatnya ke puskesmas. Kita lanjut berikut, Bu. Di sini, Bu? Ya. Nah, ini jumlah lokasi tambang rakyat yang tidak terdaftar ini yang
Waduh, dari puncak gunung sampai ke lembah sini, Bu. Kami tidak bisa dapat data itu karena per kem-kem. Ya, ya. Kemudian jumlah pekerjanya, aduh Ibu, ini ribuan, hampir dari seluruh pelosok Indonesia ada yang tiba di sini untuk mendulang emas. Ini kita mau isi, ini kita mau kira-kira jumlahnya juga ini, sedangkan untuk orang Flores saja sudah 5.000-an, belum tambah orang Maluku, belum tambah orang Sulawesi. Mungkin Pak Iqbal bisa bantu jawab, Pak? Ya. Terima kasih Bu Emelda. Izin Bu, kalau boleh minta tolong ditanyakan juga ke Dinas Kesehatan, bukan Dinas Kesehatan, sorry, Dinas Pertambangan setempat atau Dinas Kehutanan, apakah mereka punya perkiraan jumlah lokasi dan jumlah pekerjanya, Bu? Kalau pengalaman kami di beberapa provinsi yang lain, itu mereka mengumpulkan, mereka punya sistem informasi tentang jumlah ini, perkiraan ya, mereka punya perkiraan angka itu gitu. Mungkin tolong ditanyakan Bu Emelda, kalau tidak ada aja mungkin, kalau tidak ada memang mereka punya data itu ya mungkin kita bisa perkirakan aja mungkin antara 10 sampai 20 ribu begitu ya, estimasi aja. Jadi kita tahu bahwa oh itu banyak gitu. Karena kan bisa jadi banyak, ya kan bisa jadi 5.000, tapi sebenarnya menurut Bu Emelda kan sebenarnya itu pasti lebih dari 20.000 itu ya. Tulis saja 20.000 sampai 25.000 gitu. Jadi kita tahu izin, itu banyak. Pak. Ya. Kalau untuk kehutanan mungkin saya bisa datangi untuk bertanya, tapi kalau untuk pertambangan, dulu memang Dinas Pertambangan ada di kabupaten, tapi sejak tahun berapa sudah dipindahkan semuanya ke provinsi. Oh begitu, oke. Iya. Ngerti. Ya. Jadi nanti kita bisa tanya di provinsi ya. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Bu Emelda. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu untuk sharingnya ya Bu ya. Karena ini sangat menarik sekali ternyata untuk maaf Ibu di Dinas Kabupaten mana? Di Mimika. Ya. Baik, ini sangat menarik sekali untuk di Mimika. Mungkin sih akan berbeda juga untuk di kabupaten lain. Saya rasa juga pasti menarik sekali juga untuk digali untuk di kabupaten lain. Karena Mimika aja dia sudah sangat menarik sekali. Jadi benar seperti disampaikan Pak Iqbal tadi. Jadi nanti Ibu berkoordinasi. Saya coba juga nanti akan tanya juga untuk di pertambangan di provinsi ya Bu ya. Kalau untuk kira-kira untuk di Papua sendiri, terkhususnya untuk di Mimika sendiri ini berapa jumlah pekerja baik yang tadi, yang tambang ilegal tadi, baik yang legal tadi. Nanti saya coba cari juga ya Bu ya. Saya bantu baik, juga nanti cari. Baik. Oke, boleh kita lanjut ya Bu ya? Boleh Bu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang punya pertanyaan lagi atau mau sharing, boleh silakan. Oke, jadi nanti ditanya, kita coba masukkan dulu untuk sekarang jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria, misalnya biji besi ini ada berapa, kita isi dulu misalnya ada 10, lalu yang emas, misalnya ada 10 misalnya contohnya. Oke, berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria? Ya, saya jawab lagi, ini misalnya ada 2. Apakah ada puskesmas, petugas puskesmas yang menetap di lokasi tambang dan atau melakukan kunjungan rutin? Silakan isi, misalnya ada puskesmas yang melakukan kunjungan rutin. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Oke, silakan diisi, misalnya ada. Ya, pertanyaan berikutnya adalah berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat? Jadi ini yang tanyakan adalah Bapak Ibu dari puskesmas, misalnya ada 2 puskesmas pembantu atau ada 2 puskesmas induknya, tapi yang mana yang terdekat? Yang kita tanyakan yang terdekat saja ke lokasi tambang, bukan yang terjauh. Misalnya yang terjauh itu ada 20 km, tapi yang terdekat misalnya 10 km. Jadi masukkan yang terdekat puskesmas atau puskesmas pembantu yang terdekat. Jadi yang terdekat misalnya ada 10 km. Jadi mohon isi dengan angka. Kalau misalnya nanti dia misalnya 2,5 kilometer, berarti nanti Bapak Ibu isinya misalnya 2,5 kilometer. Tapi kalau dikira-kirakan misalnya 10 kilometer, ya sudah mendekati aja 10 kilometer nih jarak terdekatnya ke lokasi tambang tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk jamnya. Nah,
waktu tempuh Bapak Ibu atau biasanya kalau menuju tadi ke lokasi tambang tadi yang terdekat tadi. Kalau misalnya waktu tempuhnya ini adalah 2 jam, nanti tinggal tulis saja 2. Atau misalnya 1 jam 45 menit, nanti silakan diisi 1 jam 45 menit, atau 1 jam 50 menit, atau 50 menit. Jadi nanti kita tahu kalau 50 menit ini 50 menit gitu, bukan 50 jam. Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon diisi, diberikan keterangan satuan waktunya untuk yang nomor 22. Lalu kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, ini metode transportasi. Metode transportasi apa yang petugas puskesmas untuk mencapai ke lokasi tambang? Jadi ini terserah jawaban Bapak Ibu mau metodenya lebih dari 1 atau 2 dicatat juga boleh. Misalnya metodenya dengan sepeda motor, atau dengan mobil, atau berjalan kaki. Oke, silakan. Karena ini ada jawaban terbuka Bapak Ibu. Saya isi dulu misalnya dengan sepeda motor dan mobil. Oke, bagaimana kondisi jalan menuju ke lokasi tambang? Nomor 24 ini adalah mohon lebih spesifik untuk menjelaskan. Kalau nanti Bapak Ibu bilang jawabannya adalah kondisi jalan menuju ke lokasi tambang misalnya baik-baik saja, kan kita tidak tahu baik-baik saja ini seperti apa. Jadi nanti mohon lebih spesifik, misalnya kondisi jalannya misalnya rusak parah atau tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum, harus berjalan kaki, atau jalannya misalnya licin atau berbatu. Nah, seperti apa kondisinya nanti mohon lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan. Kondisi jalan yang biasanya ya Bapak Ibu, jangan ketika rusak pada saat hari ini rusak Bapak Ibu terus pada saat hari ini rusak, tapi biasanya bagaimana kondisinya? Mohon dijelaskan secara spesifik. Kita tulis dulu misalnya jalannya adalah rusak parah. Pertanyaan berikutnya ini adalah dana. Dana apa yang digunakan? Oke, misalnya dana APBD atau GF misalnya Global Fund, atau dana Pemda setempat, atau dana dari NGO mana. Nah, silakan diisi dana dari mana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah untuk penambahan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi tambang? Ini silakan pilih, misalnya dengan ACD, PCD, MBS, dan survei kontak. Berikutnya adalah cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang. Nah, jawabannya juga yang 27 boleh dari 1, misalnya dengan mikroskopis dan RDT. Apakah para pekerja yang bukan penduduk setempat berobat ke puskesmas terdekat? Ini untuk pekerja yang bukan penduduk setempat. Kalau misalnya iya, apakah dia gratis, atau iya, misalnya dia bayar sendiri. Silakan diisi. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Silakan diisi, misalnya diberikan obat saja. Apakah dilakukan intervensi? Nah, ini untuk pertanyaan intervensi. Kalau ada dilakukan intervensi, iya. Kita akan lanjut untuk menjawab detail intervensi pada lokasi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi, misalnya tidak ada, belum pernah dilakukan intervensi, atau tidak ada sama sekali intervensi pada untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang tersebut, baik yang tadi ilegal ataupun yang legal, nah atau yang rakyat tadi. Oke, kita kalau lanjut ke selanjutnya, jadi nanti akan langsung menjawab untuk pertanyaan penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi nanti tidak akan menjawab pertanyaan intervensi pada lokasi tambang. Nah, untuk sekarang kita jawab dulu. Kalau ada intervensi yang sudah kita lakukan tadi pada 2 tadi yang saya jelaskan tadi, baik pada tambang legal terdaftar ataupun pada tambang yang ilegal atau tambang rakyat tadi. Kita iya ada intervensi. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah intervensi pada lokasi. Intervensi apa yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang? Misalnya kita melakukan kelambu, IRS, atau membentuk kader malaria atau promosi kesehatan. Kita pilih dulu, atau saya pilih dulu semuanya jawabannya. Oke. Pertanyaan nomor 32 ini adalah, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contoh adalah pos malaria hutan misalnya. Kalau misalnya ada pos malaria di pintu masuk,
nanti mohon Bapak Ibu sebutkan intervensi yang sudah dilakukan apa. Kalau ada ya Bapak Ibu, atau memang ada tapi belum ada intervensi yang dilakukan, nanti bilang aja belum ada intervensi yang dilakukan. Nah, karena di kabupaten lain ini intervensi ada pos malaria di pintu masuk, intervensi yang sudah mereka lakukan itu ada yang membagikan kelambu di sana, ada yang memberikan promkes berupa leaflet dan brosur, ada juga yang memberikan repelen. Nah, ini nanti berbeda mungkin nanti di Mimika seperti apa atau di kabupaten lain di Papua seperti apa untuk Bu Rosa izin ya, tanya lagi. Boleh, yang pertanyaan 30 kan umpama saya jawab iya, kemudian ke 31 ke atas ini Bu. Nah, intervensi yang 31 pertanyaan 31. Jika saya jawab 30 ya. 31 intervensi apa saja yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Gini Bu, pembagian kelambu berinsektisida memang saya tidak membagikan ke pekerja di lokasi tambang ilegal itu langsung, tetapi para pekerja ini mereka setiap minggu ke kota untuk menjual hasil tambangnya. Nah, mereka saat menjual hasil tambang, mereka punya kos-kosan yang ada di kota. Nah, saat membagi kelambu itu, mereka semua kebagian, Bu. Jadi itu masuk tidak dalam ini, kelambu berinsektisida yang saya bagikan, walaupun saya tidak bagikan di lokasi tambang, tapi saya bagikan di lokasi kos-kosannya. Dan waktu dia kembali ke lokasi tambang, kan nginap di sana. Mereka bawa kelambunya ke sana, pakai di sana. Berarti itu termasuk ya? Masuk, Bu. Oh iya. Nah, Bu Imelda, nanti boleh ditambahkan di lainnya ya, Bu. Lainnya. Yang keterangan Ibu tadi itu penting banget. Jadi ketika mereka kan turun ke bawah berarti kan? Turun ke bawah di asrama mereka, di kos-kosan, Ibu bagi di sana kan, Bu ya? Iya. Nah ya, mohon dituliskan di situ ya, Bu. Ditambahkan aja, Bu, jadi kita ya. Oh iya, baik, siap. Terima kasih, Bu Imelda ya. Iya. Makasih Bu. Ya, oke Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada seperti juga kasus seperti ya, Ibu Imelda untuk pekerja tambang di sana diberikan kelambu misalnya, tapi diberikannya bukan pada saat mereka masuk atau di lokasi tambangnya sendiri atau tidak ada di sana intervensinya. Nanti mohon boleh diisi lainnya. Misalnya juga memberikan tadi brosur misalnya, brosurnya tidak diberikan pada saat ke lokasi tambang apa pada saat mereka mau ke lokasi tambang, tapi pada saat mereka turun misalnya ke kosan mereka atau ke rumah yang terdekat, mereka lagi keluar kemana, apa ke pasar atau kemana, nah diberikan. Nanti mohon, itu kan sudah masuk ada pemberian intervensi sebenarnya untuk pekerjanya ya Bu ya. Jadi yang kita tanya adalah pada pekerjanya ini. Jadi benar seperti yang tadi sampaikan Pak Iqbal, itu masuk. Nanti mohon dijelaskan apa saja tadi. Nanti misalnya memberikan kelambu pada saat pekerja berada di kosan masing-masing. Nah, seperti ini nanti dijelaskan. Jadi kita tahu kelambu tersebut diberikan tapi bukan pada di lokasi tambang, tapi pada saat berada di kosan masing-masing. Tapi nanti mereka akan bawa ke lokasi mereka di lokasi mereka pada saat bekerja di tambang nanti. Jadi nanti lebih dijelaskan detail di lainnya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau seperti saya sampaikan tadi nomor 32, intervensi tadi kalau memang ada dilakukan, mohon dijelaskan apa yang sudah dilakukan. Saya contohkan dulu misalnya membagikan kelambu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Nih, ada pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kali memberikan kelambu tadi? Misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu, kapan dilakukan IRS? Misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor dengan larvasida, misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor dengan BTI dan ikan, misalnya 1-3 tahun yang lalu. Berapakah penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria dari pekerja? Misalnya kurang dari 250.000, misal kalau ada. Berapakah penggantian uang transport? Ada. Ya, yang diberikan kepada kader malaria atau JMD, pada kader malaria desa. Misalnya tidak diberikan penggantian transport. Untuk pertanyaan berikutnya, dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kader malaria berasal? Saya dari UNICEF, saya contohkan ada Pak Yudi di sini. Dari UNICEF,
atau dari APBD atau ya silakan, atau dari Global Fund, berapa banyak dana tersebut dari mana, silakan diisi. Dari semua intervensi yang tadi kita tulis atau kita pilih tadi, jawaban intervensi tadi, mana yang menurut Bapak Ibu atau mana yang menurut program di sana yang paling efektif menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang. Jadi hanya pilih salah satu jawaban. Jadi misalnya menurut Bapak Ibu yang paling efektif adalah kelambu, karena hanya kelambu yang diberikan, misal ya Bapak Ibu. Kita pilih kelambu. Berikutnya adalah apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi di lokasi tambang. Baik, saya Ibu Imelda, saya mau bertanya Bu, untuk di Mimika apakah ada kerjasama lintas sektor Bu untuk kegiatan intervensinya? Sudah ada belum Bu? Belum ada untuk lokasi tambang ilegal ya Bu, karena kalau untuk tambang legal mereka sudah blok, perusahaan itu sudah blok. Jadi kita tidak bisa intervensi ke dalam. Mereka yang menemukan kasusnya, mengobatinya, memantaunya sampai paripurna. Kalau yang ilegal, yang saya berbicara dari tadi ini ilegal. Nah, ilegal ini memang saya dengan tim, kami lagi menyusun rencana bagaimana supaya kami bisa masuk ke kem-kem penambang liar ini, mungkin melalui TNI Polri. Baik. Oke, untuk sekarang saya pilih dulu, misalnya kalau untuk Ibu Imelda tidak ada kerjasama lintas sektor. Nanti kalau Bapak Ibu kabupaten yang lain, teman-teman yang lain, kalau ada, silakan dipilih kerjasamanya dengan lintas sektornya apa. Saya contohkan misalnya ada kerjasama dengan TNI Polri misalnya, atau dengan LSM lokal. Saya pilih dulu ini. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Nah, karena nanti kalau menjawab tidak ada intervensi yang dilakukan, nanti dia tidak akan menjawab pertanyaan untuk detail intervensinya apa. Maksudnya kerjasama yang sudah terjalin tadi dengan institusi ini, apa detailnya seperti apa. Nah, kalau tidak ada kerjasama tidak akan menjawab ini. Tapi kalau Bapak Ibu pilih ada kerjasama yang sudah terjalin di lintas sektor tadi, maka kita harus menjawab lagi kerjasama yang terjalin ini seperti apa. Nah, jadi nanti mohon dijelaskan kembali. Saya TNI ini beberapa kabupaten juga sudah menjawab. Yang sudah dilakukan terjalin ini adalah misalnya mereka bekerja sama dalam segi keamanan untuk menuju ke lokasi tambang atau bertemu dengan pekerja tadi. Nah, ini silakan diisi detail kerjasama seperti apa. Untuk sekarang saya isi dulu misalnya membentuknya MOU biar cepat. Ini juga sama, membentuk MOU dulu, MOU kerjasama keamanan misalnya. LSM lokal juga sama, kalau misalnya memfasilitasi petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan seperti screening misalnya. Seperti apa nanti bentuk kerjasamanya yang terjalin. Untuk sekarang saya tulis dulu membentuk MOU. Karena ini harus dijawab Bapak Ibu, kalau nggak jawab kita nggak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan adalah penularan malarianya, tapi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi, ya untuk pekerja tambang sudah selesai kita jawab. Sekarang kita akan jawab untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau ada penularan malarianya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, maka kita jawab ada, iya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti dia akan ke-skip. Nanti dia akan lanjut untuk menjawab pencatatan dan pelaporan karena tidak ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Tapi kalau Bapak Ibu jawab ada, ya. Nah, coba kalau kita lihat pertanyaannya sama Bapak Ibu. Jadi nanti akan ditanyakan lagi jarak lagi berapa? Jarak dari lokasi masyarakat yang tinggal tadi ke lokasi tambang itu tadi berapa? Jadi ditanyakan lagi, misalnya kita isi dulu 10 km misalnya, apakah dilakukan intervensi, nanti ditanyakan kalau ada, ya. Pertanyaan sama seperti untuk pekerja tambang tadi, ditanyakan lagi, intervensi yang sudah dilakukan itu apa saja, tapi ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambangnya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu jawab tidak ada dilakukan intervensi,
Nanti akan lanjut langsung menjawab bagian pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan, di awal tadi sudah saya sampaikan, akan ditanyakan atau Bapak Ibu harus masukkan berapa jumlah kasus positif pada pekerjanya dulu pada tahun 2020. Oke, misalnya jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang pada tahun 2020 ada 40 misalnya Bapak Ibu. Apakah temuan kasus malaria pada pekerja tambang ini dilaporkan ke Dinkes Provinsi dan Esisma? Misalnya iya. Lalu untuk kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang ini berapa? Misalnya ada 20. Ini misalnya Bapak Ibu ya, 20. Apakah dilaporkan? Ya, misalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hambatan dan rencana. Hambatan dan rencana apa? Nah, ini tadi menarik, Ibu Melda akan menyampaikan lebih banyak untuk hambatan dan rencana. Saya yakin ini. Karena tadi seperti Ibu Melda bilang, hambatannya adalah untuk yang legal tadi mau melakukan intervensi, tapi karena ada kebijakan dari perusahaan tersebut, karena yang melakukan penyuluhan, screening, dan pengobatan adalah perusahaan tersebut, jadi dinas tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin bisa ceritakan di hambatan. Jadi yang mau dilakukan misalnya, yang selama ini dilakukan misalnya pada ilegal atau rakyat saja, ilegal tidak bisa, atau perusahaan yang terdaftar tidak bisa. Apa rencananya? Nanti bisa Bapak Ibu ceritakan, misalnya rencana ke depan untuk menanggulangi masalah malaria, misalnya akan bekerja sama dengan perusahaan terkait atau perusahaan tambang tersebut, atau seperti apa, atau pendanaan, bisa Bapak Ibu bisa jelaskan lebih panjang lebar dan spesifik. Dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama? Nah, ini Bapak Ibu silakan jelaskan apakah akan berencana melibatkan kerjasama lintas sektor dan dengan siapa untuk menanggulangi masalah malaria pada pekerja di lokasi tambang. Jadi untuk hambatan dan rencana, silakan Bapak Ibu cerita sebanyak-banyak, sebebas-bebasnya, karena ini juga nanti akan kita tangkap ya, apa yang menjadi hambatan dan rencana Bapak Ibu ke depannya. Untuk sekarang, saya biar cepat, saya tulis dulu saja membentuk ada-ada dulu, karena ini sudah waktunya sudah jam setengah. Saya jawab ada-ada dulu. Nanti kalau finalnya jangan ada-ada ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau finalnya jawabnya yang seperti saya jelaskan tadi, lebih spesifik menjelaskan detailnya seperti apa. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ini untuk surveillance migrasinya. Nah, ini surveillance migrasi tanyakan apakah para pekerja tambang yang baru datang dari luar daerah tadi, misalnya tadi Mimika itu ada dari dari Manado misalnya, atau ada dari Flores misalnya. Apakah para pekerja ini melaporkan diri ke kader malaria desa dan puskesmas? Kalau ada, iya. Kalau tidak ada, tidak ada. Dari daerah mana? Biasanya, ini biasanya Bapak Ibu ya. Para pekerja tersebut berasal. Kalau biasanya, kalau Bapak Ibu tahu, biasanya mereka itu datangnya misalnya dari Flores atau dari Kota Manado misalnya. Oke, silahkan diisi dari mana mereka biasanya para pekerja tersebut datang. Lalu berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Misalnya lebih dari 3 bulan. Yang Ibu tahu ya, biasanya mereka tinggal berapa lama. Kapan biasanya para pekerja tersebut tiba di lokasi tambang? Nah, ini menarik. Jadi nanti kalau yang lain rata-rata ada yang bilang sebelum Lebaran atau nanti akan kembali setelah Lebaran. Nah, saya kurang tahu kalau nanti di kabupaten untuk di Papua ini seperti apa. Kapan biasanya para pekerja pendatang ini datang? Apakah mereka datang misalnya sebelum musim hujan atau pulang setelah? Nah, seperti apa saya kurang paham. Nanti Bapak Ibu yang lebih paham untuk kapan waktu untuk para pekerja tersebut datang, tiba di lokasi, dan kapan mereka pulang. Untuk sekarang saya tulis aja dulu, kita tulis dulu misalnya sebelum Lebaran, lalu mereka akan kembali pada saat setelah Lebaran. Izin Bu, itu kalau pilihannya selain itu tidak ada bagaimana Bu? Yang mana pilihan yang mana Ibu? Ini yang pilihan nomor 56 dengan 57 ini kan sudah ada pilihannya atau memang harus kita isi? Isi Bu, kalau ini tidak pilihan. Yang pilihan itu nomor 53, 54. Karena 55. Karena kalau ini kan tidak ada pilihan, kita tidak tahu. Jadi yang tahu kan
ini Bu, apa namanya, Bapak Ibu kabupaten. Iya, masalahnya pekerja tambang ilegal di sini mereka tidak ini, bahkan tinggal bertahun-tahun di sini, Bu. Yang pulang pergi hanya uangnya yang dikirim, Bu. Oke, nanti bisa Ibu jelasin ya Bu ya, kalau di Siap. sudah tinggal jangan-jangan di sana Pak. Sudah bangun rumah, Bu. Oh, menarik sekali. Oh, beda ya Bu ya, kalau di kabupaten lain mereka pulang Ibu. Sudah selesai dapat emasnya cair, mereka pulang. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi nanti Ibu bilang lebih spesifik kapan biasanya mereka, ya Ibu ceritakan saja tadi yang mereka datang tapi mereka nggak pulang-pulang gitu, Mbak. Mereka tidak pulang, sudah menetap tinggal gitu. Iya. Oke. Baik, untuk sekarang saya tulis ini dulu ya Bu ya, biar cepat. Apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Nah, ini silakan dijawab. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, berarti tidak. Bapak Ibu pilih jawaban tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya petugas puskesmas. Tapi juga ada kabupaten lain juga ada yang apa namanya, yang dilakukan juga oleh perusahaannya yang melakukan screening. Jadi nanti pilih yang mana, jawabannya bisa lebih satu, siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang. Atau lainnya siapa yang tidak ada di pilihan, misalnya tidak, misalnya ketua RT misalnya, nah boleh, lainnya siapa, nanti tinggal ditulis saja misalnya ketua RT, misalnya Bapak Ibu ya. Apakah dilakukan screening sebelum mereka pulang? Nah, jadi sebelum mereka pulang, apakah juga dilakukan screening? Kalau ada, pilih ya. Tapi kalau tidak ada, pilih tidak ada misalnya. Oke, kita lanjut. Ya. Apakah, nah ini untuk pertanyaan nomor 61 ini, apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Kalau ada, nanti mohon dijelaskan bagaimana cara Bapak Ibu selama ini atau program selama ini yang Bapak Ibu ketahui untuk memantau para pekerja pendatang tersebut. Misalnya, ada yang memberikan kartu pantau malaria. Jadi sebelum nanti pekerja masuk, mereka harus menunjukkan misalnya kartu pantau malaria tersebut, atau menunjukkan kartu pasien malaria tersebut, atau kartu bebas. Kalau seperti contoh, kalau di Aceh itu memberikan kartu bebas malaria misalnya. Di sana puskesmas atau program dalam memantau tersebut dengan memberikan kartu tersebut. Nah, untuk nanti di Kabupaten Bapak Ibu seperti apa? Kalau ada, nanti mohon dijelaskan seperti apa cara Bapak Ibu atau program memantau para pekerja pendatang tersebut. Kalau ada ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada, nanti pilih jawabannya tidak ada. Nah, lalu kita lanjut. Ya, ini karena tadi kita tidak ada melakukan intervensi pada menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi ditanyakan pertanyaan nomor 62 ini, alasan kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi. Misalnya tidak dilakukan intervensi karena akses lokasi misalnya, atau pendanaan, atau tidak ada kasus malaria yang dilaporkan. Ini jawaban pilihan, tapi nanti kalau lainnya yang tidak ada di pilihan silakan dijawab. Misalnya tidak dilakukan intervensi karena apa ya namanya ya, tidak punya anggaran atau apa. Nah, ini nanti mohon diisi anggaran sama ada pendana sama saja sih. Tapi saya contohkan saja misalnya lainnya adalah tidak ada anggaran misalnya contohnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Bapak Ibu kita sudah sampai menjawab pertanyaan pada MMP 1. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya selain atau mau sharing selain Ibu Imelda tadi yang sudah bertanya dan sharing banyak sekali untuk di Mimika pada pekerja tambangnya? Apakah ada dari Bapak Ibu dari kabupaten lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti kalau ada Bapak Ibu mau bertanya boleh di chat atau langsung seperti tadi. Kita akan lanjut ini untuk pada pekerja hutan. Nah, sebenarnya MMP 1, MMP 2, MMP 3 itu sama Bapak Ibu. Jadi jawabannya berulang, akan menjawab dulu detail intervensi atau pada pekerjanya, baru nanti akan ditanyakan lagi pada masyarakatnya. Seperti itu.
kalau Bapak Ibu pilih untuk kabupaten yang ada area hutan atau ada populasi khusus atau ada laporan tentang pekerja hutan, nanti akan pilih ya kalau ada ya. Nah, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa kegiatan hutan yang masuk pada MMP 2? Itu adalah pekerja hutan HTI yang disebut ini, atau penebang hutan legal atau tidak terdaftar, atau penambang hutan ilegal atau yang tidak terdaftar, atau perambah hutan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pilih yang mana, misalnya saya contohkan saja, kita pilih misalnya ada penambang hutan ilegal misalnya. Kalau di Sumatera, di Kalimantan ada banyak sekali illegal loggingnya misalnya. Kalau saya pilih, kita pilih penambang hutan legal, ya. Nanti juga sama, akan ditanyakan seperti di MMP 1. Akan ditanyakan lagi berapa banyak jumlah lokasinya, berapa kira-kira jumlah pekerjanya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah, apakah ada kegiatan penemuan kasusnya, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja hutannya. Jadi ini sama, akan ditanyakan lagi sama seperti di MMP 1, cuma hanya bedanya ini untuk area pada MMP 2. Nanti akan ditanyakan juga berapa jaraknya tadi, waktu tempuhnya seperti apa, titik lokasi yang mempunyai permasalahan malaria itu berapa banyak, penemuan kasusnya seperti apa, intervensinya ini sama. Berulang seperti di MMP 1. Tapi saya tidak jelaskan lebih detail, karena kalau saya jelaskan lebih detail juga sama seperti di MMP 1 dan akan memakan waktu juga, nanti kita akan jawab lebih dari 30 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba, ketika selesai pelatihan ini nanti bisa coba untuk jawab MMP 2. Kalau Bapak Ibu masih penasaran mau jawab MMP 2, boleh. Untuk kalau kita tidak punya area pada MMP 2, kita jawab tidak. Nanti kita lanjut untuk area pada perkebunan. Untuk area pada perkebunan, kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab ya. Kita akan masuk untuk lihat siapa yang masuk dalam kegiatan jenis perkebunan, baik yang tadi rakyat atau legal atau terdaftar atau tidak terdaftar. Untuk perkebunan yang legal atau terdaftar ini nanti bisa Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya kelapa sawit atau kopi atau lainnya atau teh atau kakao. Oke, jadi nanti Bapak Ibu pilih. Kalau kita jawab dulu ada misalnya ada kopi dan atau kelapa sawit, ada 3 misalnya. Kalau kita lanjut, ini sama, ini juga nanti ditanyakan lagi seperti di MMP 1, jumlah berapa lokasi yang tadi legal, berapa yang jenis perkebunan hayanya, berapa jumlah pekerjanya juga sama. Ini jenis untuk yang ini 68 ini untuk yang perkebunan rakyat atau tidak terdaftar. Kita jawab semuanya kalau ada. Kalau saya contohkan misalnya ini ada, saya contohkan dulu jumlah pekerjanya 100, jumlah lokasinya ada 10. Nah, kalau kita selanjutnya, ini juga sama, nih juga ditanyakan juga berapa banyak jumlah lokasinya, jumlah pekerjanya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah, kegiatan penemuan kasus, dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja perkebunan. Ya, ini kita lanjut dulu. Oke, kita akan jawab untuk MMP 5. MMP 5 ini adalah masyarakat suku pedalaman atau komunitas terpencil. Tadi di Word tadi yang saya sharingkan ke Bapak Ibu dan saya presentasi yang saya sampaikan tadi di awal, apa yang dimaksud dengan siapa yang dimaksud dengan masyarakat suku pedalaman ini. Tadi ada. Oke, kalau kita jawab ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kriteria untuk suku pedalaman ini atau komunitas adat terpencil ini adalah dia keterbatasan atau akses pelayanan dasarnya, terus juga dia tertutup, homogen, terpencil, dia tinggal di wilayah perbatasan atau daerah pesisir dan atau pulau-pulau terpencil. Untuk nama-nama suku yang ada di Papua ini ada tadi saya berikan juga di chat itu ada apa saja nama suku yang ada di Papua. Kalau saya lihat daftarnya untuk di
kalau kita buka Bapak Ibu, untuk di Jayapura itu ada suku namanya Maru. Untuk di Kerong itu ada Bidai, Baudi, dan di Piori juga ada Baudi. Di Yapen ada Biak, Omate. Nah, itu ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada nama-nama suku. Kalau di Mimika itu saya lihat, coba saya contohkan untuk Ibu Imelda. Mimika itu ada Amungme. Ya, hanya ada satu nama suku Amungme namanya, Bu. Tidak, sukunya itu banyak di Mimika ini, Ibu. Suku-suku di Mimika nih ada banyak, Ibu. Apa saja yang Ibu ketahui, Bu? Ada suku Dani, Damal, Amungme, Kamoro, Me. Aduh, banyak, Ibu. Nanti saya list boleh kan? Iya, Ibu, benar. Di yang saya kasih ke Ibu tadi, kalau Ibu lihat di Word yang di chat kita itu ada nama suku. Nah, di Mimika itu yang terdaftar Amungme. Mungkin kalau nanti di perbatasan Ibu bilang kayak Mae, betul, Bu. Mae itu ada di antara Dogiai sama di Mimika ya, Bu ya? Iya, betul, Me. Betul. Jadi itu nanti masuk kalau memang dia, oke, saya jelaskan sebelum kita membahas lebih lanjut untuk sebelum kita lanjut nanti membahas detail seperti yang Ibu yang sampaikan tadi, di mana nanti nama-nama suku ini akan masuk dan kabupaten mana saja suku-suku ini ada, kita akan jawab dulu. Jadi nanti silakan dimasukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti kurang paham, maksudnya selama ini belum ada laporan nama-nama sukunya apa, tapi kalau Ibu Melda sudah tahu gitu, sudah ada laporan, nanti silakan dimasukkan nama sukunya apa. Misalnya ada 4 misalnya, saya masukkan dulu contohnya, misalnya ada suku A, ada suku B, ada suku C, ada suku D. Atau lebih dari 4, silakan dimasukkan kembali. Nah, nanti Bapak Ibu dari suku-suku ini mohon sebutkan berapa kira-kira jumlah masing-masing suku ini berapa. Kalau suku A misalnya jumlahnya kira-kira ada 100, lalu di suku B misalnya ada 200, di suku C misalnya ada 300, di suku D ada izin Ibu, ya, Bu. interupsi. Jadi ini suku-suku asli yang ada di Mimika, umpama ya, suku-suku asli yang ada di Mimika. Nah, kalau kita mau minta perkiraan jumlah jiwanya, berarti kita harus masuki lagi mereka punya lembaga-lembaga adat. Oke. Ya, Ibu, nanti saya lihat Ibu ya, di data di persebaran yang di Kemensos itu berapa masing-masing jumlah suku adatnya, Bu. Nanti kalau ada, saya kasih untuk yang di Papua, jadi detailnya Papua. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Yang ada ya Bu, tapi yang tahu pasti Ibu lah, maksudnya Ibu dan nanti puskesmas terkait misalnya berapa. Mungkin kalau di Kemensos kan tidak tidak terlalu misalnya jumlahnya tuh berapa, tapi kalau misalnya Ibu ada, kayak Ibu bilang tadi harus tanya dengan kepala suku misalnya berapa untuk di kampung sana jumlah sukunya, itu bagus sekali Bu, Ibu bisa dapat berapa jumlah per wilayah tadi untuk jumlah suku tadi Ibu Melda. Baik. Jadi nanti Ibu nanti bisa cross check aja berapa jumlah suku misalnya yang saya kasih, tapi nanti berapa yang dari Ibu berapa. Jadi Ibu masukkan oh Ibu tahu misalnya jumlahnya sekian gitu. Ya, sebagai perbandingan buat Ibu aja nanti. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, kita isi dulu Bapak Ibu, misalnya 100, 200, 300, 400 misalnya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu yang lebih tahu apakah suku pedalaman ini juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, kalau ada ya, nanti mau sebutkan dia ada di kabupaten mana saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bilang, oh dia ternyata contohnya dia juga ada ternyata di Dogiai atau dia ada di Mimika misalnya atau ada di Puncak Jaya. Saya contohkan dulu dia misalnya ada di Puncak Jaya atau misalnya ada di Mimika atau di mana, nanti silakan Bapak Ibu sebutkan. Selain misalnya dia ada perbatasan di antara Kabupaten
Puncak Jaya misalnya dengan Mimika, nanti sebutkan dia ada di kabupaten mana selain ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Ini untuk definisi operasionalnya, siapa yang disebut dengan suku pedalaman yang dia menetap tinggal dan dia yang nomaden. Untuk yang menetap tinggal, ini adalah dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan yang nomaden, menetap, atau yang menetap tinggal. Yang untuk nomaden adalah dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau disebut juga dia sering berpindah-pindah. Yang sering berpindah-pindah ini contohnya seperti yang masih ada di Sumatera ini adalah suku anak dalam. Anak dalam ini masih berpindah-pindah. Mungkin kalau di Mimika atau di Papua sudah menetap tinggal semua, tidak ada yang misalnya tidak ada lagi yang berpindah-pindah misalnya. Jadi ini untuk definisi operasionalnya. Nah, karena akan ditanyakan mana dari suku-suku yang kita sebutkan tadi kan ada 4. Mana dari suku-suku yang kita sebutkan tadi itu yang dia menetap tinggal. Kalau ada, sebutkan nama suku, misalnya suku A, suku B masih menetap tinggal, misalnya suku C. Lalu ditanyakan, apakah yang menetap tinggal ini bisa diakses tidak? Kalau bisa, terbuka, bisa diakses, silakan dipilih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya ada suku yang dia menetap tinggal suku A tidak bisa diakses, tapi suku B, suku C bisa diakses. Mana jawaban yang dipilih misalnya? Apakah tertutup tidak bisa diakses atau terbuka bisa diakses? Jawabannya adalah nanti yang terbuka bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi yang mana yang dari 3 tadi yang kalau tidak semua tidak bisa diakses, nanti pilihannya adalah tertutup tidak bisa diakses. Tapi kalau di antara 3 tadi hanya 1 yang tidak bisa diakses, Bapak Ibu pilih aja jawabannya terbuka bisa diakses. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dari nama suku-suku pedalaman yang disebutkan tadi, mana yang dia masih nomaden atau berpindah-pindah tinggal? Karena tadi kan kita jawab ada suku A, B, C yang dia nomaden, yang menetap tinggal. Yang nomaden berarti tinggal suku D misalnya. Kalau suku D, kita tulis suku D, atau tidak ada yang nomaden atau yang berpindah-pindah tinggal, nanti Bapak Ibu kasih aja garis strip seperti ini. Kalau strip seperti ini adalah berarti sukunya tidak ada yang berpindah-pindah tinggal atau nomaden. Kita lanjut, apakah suku yang masih berpindah-pindah ini bisa diakses? Kalau dari 3 misalnya, yang 2 bisa diakses, silahkan dipilih. Seperti saya jelaskan bisa diakses, tapi kalau 3-tiganya tidak bisa diakses, Bapak Ibu silakan pilih tertutup tidak bisa diakses. Ya, untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria suku pedalaman ini? Kalau ada, silakan iya dijawab. Tapi kalau tidak ada, silakan juga tidak ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman ini? Nah, kalau ada Bapak Ibu silakan dijawab ada. Nanti juga ada pertanyaan seperti di kabupaten lain. Kalau misalnya ada suku tapi tidak ada permasalahan malaria seperti apa? Kalau ada sukunya, tinggal Bapak Ibu sudah jelaskan tadi di atas nama-nama sukunya apa. Tapi kalau memang tidak ada permasalahan malaria atau malaria tidak pernah ditemukan pada suku tersebut, Bapak Ibu tinggal pilih aja jawabannya tidak ada karena memang selama ini tidak pernah ditemukan ada permasalahan malaria pada suku tersebut. Jadi nanti pilih jawabannya tidak ada. Tapi kalau karena selama ini ada suku dan ada permasalahan malaria atau atau ada kasus malaria pada suku pedalaman tersebut, Bapak Ibu silakan pilih jawabannya iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk profil, masih profil. Pada suku mana atau suku pedalaman mana yang malaria ditemukan? Nanti bisa dipilih, misalnya tadi pada yang menetap tinggal atau berpindah atau dua-duanya. Jadi nanti silakan dipilih. Misalnya yang ditemukan, yang biasanya yang ditemukan itu adalah menetap tinggal. Jadi nanti pertanyaan ini terbuka. Pertanyaan nomor 75 ini akan Bapak Ibu jawab kalau Bapak Ibu jawab tadi pertanyaan ada permasalahan malaria pada suku pedalaman. Tapi kalau Bapak Ibu jawab tidak ada permasalahan malaria, Bapak Ibu tidak akan menjawab pertanyaan nomor 75 sampai selesai nanti. Nanti akan lanjut untuk bagian langsung ditanyakan untuk pencatatan dan pelaporannya. Jadi ini pertanyaan nomor 75 ini terbuka, bisa dijawab karena Bapak Ibu menjawab tadi ada permasalahan malaria pada suku pedalaman. Oke, kita jawab ada, misalnya pada
suku pedalaman yang menetap tinggal. Mohon sebutkan suku pedalaman yang biasanya ditemukan kasus malaria. Nah, dari 3 tadi yang menetap tinggal tadi, mana yang biasanya? Jadi yang biasanya Bapak Ibu ya. Kalau memang 3-tiganya ditemukan kasus malaria, Bapak Ibu tinggal jawab A, B, C. Tapi kalau dari 3 suku tadi yang ditemukan kasus malaria hanya 2 saja, misalnya 2 suku pedalaman tadi, maka sebutkan hanya 2 saja. Lalu ditanyakan berapa banyak puskesmas yang terlibat menangani, misalnya ada 5. Misalnya. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Kalau ada, silakan jawab ya. Lalu tanyakan juga jaraknya. Jarak dari puskesmas tadi menuju yang terdekat ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada, kayak saya bilang tadi ada 5 lokasi suku atau 3 lokasi suku tadi. Tapi mana yang terdekat dari puskesmas induknya atau puskesmas pembantunya ke lokasi suku pedalaman tersebut. Jadi nanti mohon diisi dengan angka. Kalau jaraknya adalah yang terdekat, misalnya 15 km. Berapa waktu tempuhnya untuk sampai ke lokasi tersebut? Misalnya 3 jam. Metode transportasi apa? Oke, silakan diisi. Kita isi dulu, misalnya dengan mobil. Bagaimana kondisi jalannya? Nah, ini tanyakan kembali. Misalnya jalannya adalah licin dan berbatu atau tidak bisa diakses dengan kendaraan umum karena jalan berbatu dan licin misal. Dana apa yang digunakan untuk membiayai kegiatan program atau puskesmas untuk ke komunitas pedalaman ini atau suku pedalaman ini, misalnya dananya Global Fund. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pengobatan dan penemuan kasus dan pengobatan. Ini sama seperti di MIP 1 ditanyakan. Bagaimana cara petugas atau program selama ini menemukan kasus malaria di suku pedalaman? Misalnya dengan ACD, PCD, atau survei kontak misalnya. Bagaimana cara petugas malaria memeriksa malaria di lokasi? Misalnya dengan RDT dan mikroskopis. Apakah masyarakat suku ini juga berobat ke puskesmas terdekat? Yang ditanyakan adalah ke puskesmas terdekat ya Bapak Ibu. Kalau ada, jawab ada iya, tapi kalau tidak ada, jawab tidak ada. Jika masyarakat suku tadi, suku pedalaman tadi yang kita sebutkan tadi, itu ada yang positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up juga? Nah, misalnya diberikan obat dan dilakukan follow up. Misalnya. Kita lanjut, pertanyaan berikutnya. Ini yang menetap tinggal. Nah, ini menarik untuk Bapak Ibu akan jawab. Ini bukan pilihan ya Bapak, ini nanti Bapak Ibu isi, jawab. Apa strategi yang dilakukan oleh petugas puskesmas atau program selama ini lakukan untuk mendekati suku pedalaman atau kata di suku komunitas terpencil tadi yang menetap tinggal. Nah, misalnya strategi yang sudah dilakukan selama ini adalah mendekati kepala adatnya misalnya. Atau strategi yang dilakukan selama ini adalah memberikan kelambu atau apa. Nah, apa strategi yang sudah dilakukan? Saya jawab dulu, misalnya kita jawab dulu, mendekati kepala suku atau kepala adatnya, seperti apa cara Bapak Ibu mendekati biar bisa masuk ke komunitas tersebut atau ke suku pedalaman tersebut. Apakah dilakukan intervensi? Oke, silakan dijawab. Misalnya ada. Nah, intervensinya apa? Ini sama. Intervensinya apa juga ini sama, Bapak Ibu. Silakan dipilih intervensinya apa yang sudah dilakukan pada komunitas suku pedalaman. Misalnya kelambu atau membentuk kader atau membagikan promosi. Atau lainnya seperti apa yang sudah dilakukan intervensi selama ini, silakan diisi. Apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum masyarakat atau suku pedalaman ini masuk ke lokasi tinggal mereka? Ini nanti berbeda. Kalau mungkin di Papua mungkin tidak ada pos malaria, tapi mungkin di kabupaten lain ada. Kalau tidak ada, silakan jawab tidak ada. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah intervensi masih ditanyakan. Kapan terakhir kali memberikan kelambu? Silakan dijawab. Misalnya 1-3 tahun yang lalu. Berapa diberikan penggantian transport pada kader malaria desa? Tidak, misalnya tidak ada pergantian transport. Dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut berasal? Misalnya dari APBD.
dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif menurunkan kasus malaria pada atau di suku pedalaman ini. Misalnya, saya contohkan misalnya adalah dengan promosi kesehatan, misalnya, dengan membagikan leaflet, menempel poster, dan lainnya. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah, kalau ada kerjasama lintas sektor, mohon dipilih misalnya dengan LSM lokal atau internasional dengan UNICEF misalnya, atau lainnya. Izin Bu, izin. Ya, Bu. Pertanyaan nomor 95 tuh hanya boleh pilih salah satu ya. Hanya boleh salah satu, Bu. Yang paling efektif, Bu. Baik. Nggak bisa pilih lebih dari satu, Bang. Nanti kita nggak bisa tahu yang mana, Bu. Kalau dua kan bingung yang mana lebih efektif. Bingung nanti, iya. Iya, Oke. betul, Bu. Iya. Ya. Tapi nanti bisa Ibu jelaskan nanti di hambatan dan rencana. Misalnya intervensi ini kan sudah dilakukan harusnya efektif, tapi kenapa tidak efektif? Nanti lebih banyak bicaranya nanti di hambatan dan rencana. Kalau Ibu mau menjelaskan lebih detail. Ya. Baik, nanti kalau ada kerjasama LSM misalnya dengan UNICEF misalnya selama ini kerjasama, nanti mohon dijelaskan dengan siapa LSM internasionalnya. Misalnya lainnya UNICEF dijelaskan, saya contohkan saja misalnya dari UNICEF. Oke, kita lanjut. Halo, di nomor 98. Iya, Bu. 98, boleh Pak. Pertanyaannya kok di lokasi tambang ya, Bu? Ya, Pak, saya salah, Pak. Ini nanti saya ganti, Pak. Ini belum pada suku pedalaman bukan lokasi tambang, Pak. Maaf. Ya, ini belum saya ganti. Jadi ini intervensi pada suku pedalaman ya. Maaf, ini salah yang nomor 9. Oke, terima kasih Pak Gani, sudah aware. Oke, ya, kalau nanti kita pilih selanjutnya misalnya kerjasama dengan UNICEF selama ini. Nanti mohon dijelaskan seperti apa bentuk kerjasamanya dengan UNICEF, misalnya membentuk kader dari suku pedalaman sendiri atau seperti apa atau pendanaan atau apa, nanti mohon dijelaskan lebih spesifik. Untuk sekarang saya jawab dulu membentuk MOU. Ini membentuk MOU. Ya, selanjutnya ini untuk yang tinggal di lokasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar ini suku pedalaman tadi. Kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab ada ya. Nanti pertanyaan sama, ditanyakan lagi intervensinya apa, jaraknya dari masyarakat ke suku pedalaman tersebut berapa. Kalau kita coba iya, jawab ada. Nanti, nah ini sama seperti saya jelaskan tadi, akan ditanyakan jaraknya, apakah juga dilakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, balik lagi. Tapi kalau kita jawab tidak ada, nanti kita akan lanjut langsung menjawab untuk pencatatan dan pelaporan. Oke, karena sudah kurang dari jam 12, saya agak cepat ya Bapak Ibu, karena saya janji cuma 2 jam ke Pak Silas. Pencatatan dan pelaporan, berapa jumlah kasus positif? Nah, ini silahkan diisi. Misalnya ada 20, misalnya apakah temuan ini juga dilaporkan ke provinsi dan Esismal? Misalnya iya. Pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ini, berapa jumlah kasus positifnya? Misalnya ada 10. Apakah dilaporkan? Misalnya ya. Kita lanjut, next. Hambatan dan rencana. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, nanti mohon dijelaskan detail hambatan dan rencana apa. Misalnya tadi melakukan kerjasama tapi belum jadi, misalnya itu juga hambatan, jadi terhalang untuk kegiatan program lainnya. Silakan diisi hambatannya apa, rencananya seperti apa. Saya isi dulu ada biar cepat. Nanti Bapak Ibu jangan isi ada-ada ya Bapak Ibu. Ini karena kita biar cepat saja karena waktu. Lanjut ke selanjutnya. Sama ditanyakan untuk surveillance migrasinya. Apakah suku pedalaman ini sering keluar masuk tidak? Yang dari Bapak Ibu sebutkan yang 4 tadi, apakah mereka sering keluar masuk tidak? Baik yang nomaden ataupun yang dia sudah menetap tinggal. Kalau dia sering keluar masuk, atau dia misalnya sering dari dalam keluar untuk ke desa setempat atau ke dusun keluar misalnya. Jawabnya iya. Apakah suku ini juga berpindah-pindah ke kabupaten lain? Misalnya tadi Bapak Ibu 4 tadi, apakah mereka berpindah-pindah gitu? Bukan tinggal ya Bapak. Tadi kan yang di awal itu dia ada juga di suku di kabupaten lain mana gitu. Yang kita ditanyakan itu apakah juga ada di kabupaten lain gitu. Tapi kalau ini apakah dia berpindah-pindah, kayak contoh misalnya di suku anak dalam di Sumatera, di Jambi, dia berpindah-pindah. Jadi dia kadang
dalam waktu sebulan ada di Ebo, tapi nanti dia bulan depan dia ada di Sorolangun tiba-tiba. Nanti juga kan karena mereka kan meramu kan, dia kalau dia meninggal mereka berpindah-pindah. Nah, ini ditanyakan apakah mereka berpindah-pindah tempat tinggal ya Bapak Ibu. Berpindah-pindah tempat tinggal. Kalau mereka juga berpindah-pindah tempat tinggal, misalnya nanti di Mimika, apakah suku itu juga berpindah-pindah tempat tinggal ke kabupaten lain? Nanti kalau iya, Bapak Ibu jawab iya. Tapi kalau tidak, dia tidak berpindah-pindah tempat tinggal, tetap di tempat itu saja atau tetap di dusun itu saja, nanti jawabnya tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah dilakukan screening malaria pada suku pedalaman? Kita jawab misalnya ada. Lalu kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk siapa yang melakukan screening, misalnya petugas puskesmas. Apakah dilakukan, untuk yang pertanyaan nomor 110, apakah masyarakat ini, masyarakat suku pedalaman ini, diberikan kartu pantau malaria setelah dilakukan screening? Oke, misalnya, iya. Nah, lu, ya, ini alasan tidak dilakukan kegiatan penemuan kasus atau intervensi. Tadi kita jawab tidak ada dilakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi suku pedalaman. Alasannya kenapa tidak dilakukan, Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi? Misalnya karena akses lokasi misalnya atau pendanaan. Kalau ini jawabannya boleh dari satu, atau lainnya silakan. Jadi nanti misalnya dia masih tidak ada kasus malaria yang dilaporkan atau tidak ada kegiatan program. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Oke, silakan dipilih, kita lanjut. Ya, ini untuk pendatang sementara. Jadi MMP 4 kita sudah selesai menjawab. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menjawab pertanyaan area pada pendatang sementara. Untuk pendatang sementara, ini kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab ada iya. Apa yang dimaksud? Nah, yang pendatang sementara ini adalah jenis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Nanti misalnya TNI Polri misalnya ada, atau pekerja musiman, atau penjaga area perbatasan, atau pelajar atau mahasiswa, atau nelayan, atau siapa nanti yang silakan dipilih jawabannya, atau lainnya misalnya. Oke, nanti pekerja tambak misalnya atau apa, siapa yang dia pendatang sementara yang kurang dari 6 bulan tinggal di lokasi tersebut. Nanti silakan dipilih, misalnya siapa, misalnya tentara atau siapa. Nanti juga ditanyakan jumlah pendatang sementaranya berapa di wilayah kerja Bapak Ibu. Saya contohkan dulu, misalnya ada 50, misalnya dari semua yang dari kita jawab tadi berapa kira-kira semua yang pendatang tersebut jumlahnya. Apakah ada kegiatan kasusnya? Oke, ini nanti kita pilih, misalnya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pendatang sementara? Kalau kita jawab iya ada, nanti kita lanjut akan menjawab semua. Oke. Misalnya ada lainnya tentara. Oke, saya isi dulu tentara. Pertanyaan sama Bapak Ibu. Jadi nanti akan ditanyakan sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita coba tadi di MMP 1. Nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk menjawab pertanyaan MMP 5, maaf, itu silakan. Karena survei ini belum tidak kita hapus, karena ini masih hanya berupa tes saja, yang bisa kapanpun Bapak Ibu coba atau Bapak Ibu mau lihat nanti apa ya yang ditanyakan untuk MMP 5 seperti itu. Jadi nanti karena waktu sudah jam 12, nanti Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya apa saja, tapi ini sama berulang seperti di MMP 1 juga ditanyakan bagaimana cara memeriksanya, apakah para pendatang ini juga berobat ke puskesmas terdekat, intervensinya seperti apa. Nah, ini juga sama seperti di MMP 1. Saya jawab dulu, misalnya tidak ada. Nanti kalau misalnya tidak ada area MMP 5, nanti akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi ini berupa usulan dan syarat. Seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang? Silakan jawab, misalnya selalu. Ini pilihan ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria? Misalnya masalah apa? Misalnya masalah lainnya adalah tadi pendanaan atau apa. Silakan diceritakan di sini lebih spesifik apa masalah lainnya.
lalu apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi, misalnya tadi Mimika yang belum terpenuhi adalah untuk mendekati tadi perusahaan tambang terdaftar tadi yang Freeport tadi contohnya, atau seperti apa yang belum terpenuhi kerjasamanya, atau kerjasama dengan lintas sektor dengan Bapeda misalnya, atau dengan Pemda setempat, atau seperti apa. Ini bisa diceritakan lebih detail. Lalu, apakah Bapak Ibu mempunyai usulan atau ide lain? Oke, apa ide Bapak Ibu untuk menanggulangi tadi yang MMP 1 sampai MMP 2? Nanti Bapak Ibu jelaskan misalnya MMP 1 untuk pekerja tambang. Usulannya adalah misalnya membentuk kader bersama atau apa, misal contohnya. Nanti MMP 2 apa? Kalau Bapak Ibu punya ide atau usulan lain untuk MMP 1 sampai MMP 5. Untuk pertanyaan nomor 117 adalah usulan lain atau ide lain yang menurut Bapak Ibu, kan yang kita bahas ini hanya MMP 1, pekerja tambang, pekerja hutan, pekerja perkebunan, komunitas adat terpencil atau suku pedalaman, dan terakhir adalah untuk yang pendatang sementara. Ada tidak menurut Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu ini adalah kelompok populasi khusus yang beresiko, tapi tidak ditanyakan di MMP di kuesioner ini, gitu. Jadi silakan. Kalau contoh misalnya di Lampung bilang untuk pekerja tambak udang di sana buat mereka itu adalah populasi khusus beresiko karena berada di daerah pesisir, gitu. Jadi nanti silakan kalau Bapak Ibu punya usulan ide lain, kelompok mana yang menurut Bapak Ibu beresiko untuk di Papua atau di Kabupaten Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ya ini ada chat. Oke, Pak Firmansyah, oke nanti di chat saya berikan, atau Pak Silas nanti saya minta mohon Pak Silas untuk bagi ke teman-teman yang saya WA tadi Pak Silas, karena ada beberapa dari teman-teman yang tidak terima ininya. Apa namanya, persebaran tadi, atau saya coba kirimkan dari sini dulu ya Bapak Ibu ya, semoga bisa. Tidak bisa, tidak connect. Okay. Ya, Bapak Ibu, sekian dari saya. Kita sudah coba untuk menjawab kuesioner ini. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Silas? Ini saya sedang mencoba mengirimkan kembali data persebaran ini. Oke, silakan lihat di chat Bapak Ibu. Filenya sudah saya kirimkan. Sambil menunggu. Iya Pak, ada. Bisa bertanya Mbak? Boleh Pak. Ya mohon maaf karena saya terlambat tadi mengikuti dari awal terkait pembahasan kuesioner ini. Namun setelah mengikuti sampai saat ini saya ada sedikit penasaran terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijabarkan tadi. Ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Yang pertama, kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan baik jenis maupun detail pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan data yang valid? Karena saya lihat siapa saja yang menjadi responnya. Karena kalau dilihat dari pertanyaannya itu sumber informasi yang akan kita dapatkan itu banyak sekali. Dari dinas terkait, dari masyarakat, kemudian dari puskesmas maupun ada pihak-pihak lain. Nah, bagaimana kita bisa menjawab untuk mendapatkan data-data yang saya lihat tadi, ada data yang bersifat kualitatif dan ada juga data-data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa data-datanya itu valid untuk bisa kita gunakan sebagai bahan analisis. Kemudian yang kedua, pada pertanyaan-pertanyaan terbuka, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat marginnya terlalu lebar, sehingga bisa menimbulkan bias yang begitu besar. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk didiskusikan. Baik. Terima kasih banyak Pak Gani. Pak Iqbal masih di sini tidak? Masih, Bu Rosa. Oh, ya. Oke. Pak Iqbal mungkin mau menambahkan sedikit sebelum saya menambahkan, tak boleh Pak dari Pak Iqbal. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gani. Ya, jadi ini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gani tadi ya.
Karena nanti pasti Bapak Ibu akan banyak bertanya gitu lintas sektor yang selama ini mungkin pernah kerjasama, apalagi yang terkait. Tapi ini sebenarnya kan apa ya? Ini adalah kondisi dan tantangan yang dialami oleh Bapak Ibu sebagai pengelola program ya, data-data yang tadi itu ya. Jadi saya menduga sebenarnya mungkin hal yang umum juga, mungkin ini pengetahuan umum yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Karena pasti akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Soal estimasi yang terlalu lebar tadi, ya itu karena kita nggak punya cukup data ya. Jadi selama ini memang kita bisa melihat bahwa contohnya untuk populasi resiko, misalkan seandainya Pak Gani kalau menghitung pembagian kelambu begitu. Nah itu bagaimana cara menghitung pembagian kelambunya begitu? Pasti kan ada hitungan-hitungannya ya. Nah, sebenarnya karena kurang lebih kami ingin menanyakan itu juga. Bagaimana cara menghitung, mengestimasi populasi risiko di kelompok-kelompok itu, gitu Pak. Jadi bisa jadi memang menggunakan data yang sudah Bapak miliki, atau mungkin ya itu tadi contohnya jumlah pekerja tambang begitu. Pasti harus nanya juga ke lintas sektor kan. Untung-untung ada datanya gitu. Tapi kalau memang tidak, itu tadi yang sampaikan ke Ibu Imelda, kita tetap perlu menduga itu. Jadi kalau kita bilang banyak, berapa banyak gitu. Jadi nggak ada yang bikin kita bisa kita bisa bikin kategorisasi begitu. Oh ternyata ini itu kira-kira jumlah populasinya sekitar sekian gitu. Tetap kita butuh nanti secara kuantitatifnya Pak Gani. Kira-kira gimana Pak Gani? Pak Gani dari kabupaten mana Pak izin? Saya dari UNICEF Pak. Oh dari UNICEF Pak. Ya. Ya, jadi mungkin nanti dalam proses ini kan pasti nggak bisa akan diisi satu kali ya, satu hari itu nggak mungkin. Jadi mungkin akan ada nggak tahu nanti berusaha 1 minggu atau 2 minggu berusaha untuk prosesnya. Nanti silahkan kita diskusi aja nanti, oh kira-kira ini datanya nggak ada, gimana pendekatannya seperti apa. Atau data ini kurang lengkap, seperti apa. Kalau soal validitas kita, ya memang kita harus serahkan ke sumber datanya Pak ya. Kalau seandainya teman-teman di Dinas Kehutanan begitu ya, atau Dinas Pertambangan Energi, dapat datanya nggak valid, ya kita pas harus menggunakan data yang mereka punya gitu. Karena itu kan data resmi juga ya dari pemerintah. Gitu sih Pak. Ya bisa juga kita nanya, wah datanya nggak valid nih gitu. Dapat juga kan kita nanya ke lintas sektor begitu. Terima kasih Pak. Ya, kemudian mungkin terima kasih banyak Pak Iqbal. Ya, baik. Masih ada dari Pak Gani tadi. Yang terkait yang nomor 2 itu yang margin pada pertanyaan terbuka itu. Ya, ada beberapa pertanyaan. Saya ambil contoh yang tadi pertanyaan di form yang terakhir terkait kendala apa saja. Lebih gampang bro kawan, gue lebih cepat nanti. Ya, silakan Pak Gani. Ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang terlalu melebar marginnya. Saya ambil contoh beberapa pertanyaan terkait dengan kendala apa saja yang dihadapi, apa saja yang dibutuhkan. Itu nanti bisa jawabannya sangat bervariasi. Kami butuh ini, kami butuh ini, kami butuh ini. Mungkin setiap kabupaten sangat bervariasi. Kendalanya juga demikian. Apakah tidak bisa kita buat secara lebih spesifik pada komponen-komponen yang ada di dalam program, mungkin terkait dengan kendala pada saat implementasi kegiatan, kendala pada anggaran, kendala pada logistik, kendala pada pencatatan pelaporan, kendala pada kebijakan. Apakah kita tidak bisa kebutuhan pun dispesifikasi seperti itu, sehingga teman-teman ini tidak berangan-angan gitu. Jawabannya tidak terlalu banyak variasi. Sudah spesifik ke program yang kita inginkan. Ya. Jadi memang ini pertanyaannya dirancang terbuka Pak. Jadi apa saja, kalau mungkin nanti ada yang bisa identifikasi hal yang sangat penting, contoh misalnya 3-5 hal yang paling penting gitu masuk. Kami memang tidak membuat batasan seperti itu Pak, karena ini juga kuesionernya juga lumayan panjang kan, permintaan dari substansi material, wah tolong dimasukkan ini, tolong dimasukkan ini gitu. Jadi kami juga rada khawatir kalau membuat pembatasan seperti itu. Tapi sekarang mungkin gini Pak, secara umum dulu kami tampung, tapi dalam sistem analisis kami sebenarnya, kami akan memisahkan itu sih sebenarnya. Jadi oh ini bagian dengan kerjasama, ini masalah diagnostik, ini masalah anggaran. Nanti baru kita mapping gitu. Oh ini masalah anggaran ada di mana, masalah lokasi pencapaian ke lokasi ada di mana. Begitu sih Pak. Jadi memang saat ini memang wah kita mau tampung juga, semuanya masuk kita tampung dulu gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Bapak Ibu adakah pertanyaan lainnya? Bapak Ibu, silakan. Ya, baik.
dari saya Silas bisa mungkin memberikan masukan saja. Ya, mungkin ini terkait daftar spesifik orang yang ada pada setiap lokasi. Misalnya di situ kan ada tambang, tapi kan di situ ada beberapa item yang mungkin nelayan dan sebagainya. Tapi mungkin bisa juga tukang ojek. Karena untuk masuk ke area suatu lokasi kan mungkin bisa ikut ojek atau mungkin juga pengantar. Pengantar di sini mereka kan melewati beberapa lokasi bisa sampai di tempat tujuan. Yang berikut kontak setempat kan di lokasi tambang itu kan bukan ada di pinggiran kota. Itu pasti melewati beberapa lokasi baru sampai, sehingga hal-hal itu mereka begitu antar pasien atau antar orang sampai di lokasi, mereka mau kembali tidak bisa, harus bermalam. Pasti akan adanya kontak di lokasi, sehingga mereka mau pulang sudah sampai di kota, kena sakit di kota. Jadi mungkin ada beberapa item yang mungkin perlu menjelaskan bahwa ini dari tukang ojek atau ini dari siapa begitu. Oke. Yang berikutnya, pasti juga tidak mungkin mendeteksi sejauh mana perkembangan lokasi-lokasi tambang atau kegiatan aktif yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten. Sehingga kami dari kabupaten ini semuanya memantau teman-teman untuk pengisian. Sehingga kami sebagai pengontrol saja untuk teman-teman. Karena untuk kajian ini pasti kan teman-teman kabupaten yang mengetahui situasi tambang di sini atau apa sebenarnya kerja yang harus disampaikan. Mungkin saja yang berikut untuk sumber anggaran, saya kira pasti juga bisa mereka pakai dana kampung misalnya. Nah, jadi lewat GF, APBD, terus APBN, karena di situ kan tidak ada APBN. Tapi kami kan bisa memberikan anggaran APBN ke kabupaten. Nah, seperti itu, sehingga mungkin terakomodir di situ. Nah, terus mungkin juga dana kampung yang diberikan oleh teman-teman kepala kampung atau dana kampung yang disumbang ke kader malaria untuk mungkin mereka jalan, mungkin seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Silas. Yang pertama tadi penting sekali kita catat Bu Rosa. Ya. Walaupun memang tidak tercover di pertanyaan kuesioner, tapi nanti kita tambahkan di catatan di base data kita ya. Terima kasih Pak Silas masukannya. Oke. Metode transportasi masuk Pak Silas tadi ini ya Pak ya. Kan ditambahkan dia ke sana naik sepeda motor, tapi dengan Gojek misalnya Pak ya. Ya, ini masalah. Dengan sewa. Ini masalahnya ada populasi baru nih yang kita nggak ketangkap kan Rosa. Jadi ada komunitas orang yang tadi yang online tadi kan yang antarkan terus menginap yang mungkin dia terpapar kemudian ke kota gitu. Ini kan luput ya dari ini kita populasi khusus kita. Bisa jadi itu sebenarnya mungkin pendatang sementara sih jatuhnya mungkin ya. Mungkin tapi ini populasi yang mungkin cuma ada di kelompok ini gitu. Jadi saya pikir sih bagus juga nanti dikasih catatan aja di database kita, nanti kita tanya mungkin siapa tahu ada di teman-teman juga ada yang bisa ngasih masukan nanti di kuesionernya. Kan tadi di metode transportasi tadi kan kalau nggak salah pertanyaan terbuka kan ya? Iya. Responden bisa ngetik apa aja kan? Betul. Berarti ini untuk populasi ini nanti maksudnya bukan di masyarakat berarti nanti kan Pak ya? Nggak, maksud itu aja yang pengantaran. Pengantaran. Ya di pekerja tambang tadi ada penjauhan apa gitu kan? Masuk di situ aja. Baik, Pak. Ya, Bapak Ibu ada yang lain atau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masukan atau sharing mungkin yang bisa seperti yang disampaikan Pak Silas tadi, akhirnya kita tahu kalau ada satu kelompok yang akan dimasukkan nanti. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin boleh atau ada yang mau izin Bu Rosa. Ya, Bu. Ini saya baru buka yang data komunitas adat terpencil ini. Di Mimika hanya wilayah pegunungan yang terdata di sini, sedangkan wilayah pesisir tidak ada, Bu. Sedangkan ada juga yang terpencil untuk wilayah pesisir dan sulit dijangkau juga. Ya, betul. Ya, Bu. Tadi sudah disampaikan sama Pak Iqbal ya, Bu ya. Nanti Ibu tetap
dengan data asli yang Ibu punya, Bu, atau puskesmas miliki selama ini, Bu, yang dilaporkan selama ini tuh ada misalnya ada suku tadi Ibu sebutkan ada lebih dari bukan cuma satu. Nah, ini kan masih yang ini kan yang dilapor ini kan yang ada di Kemensos di komunitas adat terpencil. Mungkin belum update, Bu. Mungkin mereka hanya punya satu seperti itu, atau mereka hanya menganggap suku ini hanya ada di kabupaten di Mimika, tapi tidak ada di tadi yang Ibu sampaikan. Dia ada di perbatasan di pesisir, Bu, gitu. Nah, mungkin tidak tertangkap atau memang tidak terdata untuk yang di pesisirnya. Nah, nanti Ibu silakan masukkan tadi. Ya, masukkan saja. Jadi kita tahu kalau bukan cuma satu nama suku pedalamannya atau suku katnya, tapi juga ada suku yang tadi yang tinggal di pesisir yang atau ada tinggal di perbatasan antara Kabupaten Mimika dengan tadi di Puncak Jaya misalnya, seperti itu yang dijelaskan ke saya. Masukkan saja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Melda. Penting sekali. Ini kan hanya sebagai acuan aja tadi seperti saya sampaikan, ini acuan kalau misalnya saya nggak tahu suku apa, karena seperti contoh misalnya kemarin di Papua Barat mereka tidak tahu tidak ada dilaporkan selama ini suku pedalaman di sana, tapi begitu melihat oh ternyata ada suku lebih dari 5 toh di sana, seperti itu. Ya, Bu, mungkin sama kasusnya dengan di Kabupaten Sarmi itu tidak ada suku Bidai. Suku Bidai itu tidak ada. Oh, tapi di Kemensosnya ada gitu ya, Pak ya? Di Kabupaten Sarmi itu ada 5 suku. Suku Sobai, Armopa, dan 3 lainnya. Tapi Bidai tidak ada. Suku itu tidak ada di sini. Ya, oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Menarik kan, Pak ya? Jadinya ternyata begitu di cross check ada gitu. Nah, ini nanti kan Bapak yang lebih tahu wilayah karena mereka tinggal di sana, menetap di sana, ada populasinya, ada jumlah masyarakatnya, atau memang selama ini pernah dilakukan screening misalnya atau penemuan kasus misalnya. Tapi di laporan Kemensos sendiri tidak ada. Nah, seperti itu, Pak. Ini kita akan cross check silang nanti, Pak. Ya, tapi tetap kita pakai dari kabupaten, dari Bapak nanti kita tetap pakai datanya, Pak. Ya, ini sama dengan di Mamramuraya juga. Itu di sana di Mamramuraya juga ada suku Dani. Jadi suku Dani ini ada di beberapa kabupaten di daerah yang di sungai dan di pegunungan. Di sini tidak ada. Kalau saya lihat di sini cuma Baudi saja. Baik, Pak. Ya, ini ada chat dari siapa? Mungkin untuk ini suku-suku, saya berpikir teman-teman yang memberikan kuesioner ini memberikan peluang kepada kabupaten, sehingga kabupaten bisa sendiri menginput mau berapakah supaya teman-teman kementerian bisa tahu atau teman-teman dari WHO bisa tahu bahwa ternyata jumlah suku itu banyak, bukan hanya di suku Dani di Sarmi atau Mamberamo atau di Serui yang sebenarnya itu kepulauan itu suku Dani ada. Di Mimika juga ada suku Dani, Pak. Jadi kita lebih bagus memberikan peluang kepada kabupaten untuk kabupaten yang mengisi, sehingga ya banyak informasi untuk kita gali. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk masukannya. Ini benar sekali akan beragam nantinya, karena nanti saya akan cross check lagi juga dengan pertambangan. Nanti kalau ESDM ngomongnya seperti apa, jumlahnya nanti pasti akan berbeda dengan yang Bapak Ibu sampaikan yang aktual yang dilaporkan selama ini ke teman-teman atau ke kabupaten. Oke. Pak Silas mungkin boleh, karena tadi tidak ada kata sambutan atau opening dari Pak Silas, mungkin boleh dari Pak Silas karena dari saya dan Pak Iqbal sudah selesai, Pak. Boleh mungkin dari Pak Silas menyampaikan sesuatu, Pak. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengakomodir kegiatan dari awal. Saya mohon maaf karena tadi kita menerima hampir kurang lebih 2 atau 3 SKS dari Pak Beri untuk situasi COVID di kita di provinsi, sehingga kami terlambat untuk mengikuti, tapi tidak menutupi semangat teman-teman di kabupaten. Terima kasih banyak untuk tim yang sudah bergerak. Ini merupakan kuesioner awal untuk kami bisa mendeteksi sejauh mana penemuan-penemuan kasus yang ada di pertambangan dan juga di lintas batas, sehingga kami bisa mengetahui sejauh mana penemuan-penemuan kasus teraktif. Dan juga kabupaten yang sudah bergabung, kami juga mengucapkan banyak terima kasih,
sehingga kami tetap semangat terus. Pak Gani punya masukan-masukan sudah luar biasa. Karena itu Pak Gani sudah nanti punya KTP Sarmi supaya bisa mengecek Sarmi dengan Memberamo biar lancar karena itu daerah merah. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman semua untuk sudah bergabung bersama-sama dengan teman-teman yang membuat pertemuan ini, terutama adalah tim Aero yang sudah memfasilitasi untuk kami bisa mendiskusikan tentang bagaimana transmisi malaria yang ada di beberapa wilayah, terutama di Timika dan kabupaten lain yang api tinggi. Kalau yang api rendah kan kami tidak terlalu berfokus, tapi utamakan yang api tinggi. Sehingga informasi yang dari beberapa kabupaten yang mungkin bisa terupdate terus, sehingga teman-teman di pusat bisa mengetahui apa kekurangan atau hambatan yang kami alami di Papua. Karena kami di provinsi cuma hanya monitor secara jauh, tapi yang merasakan kendala dan hambatan atau keuangan dan lain-lain itu ada di kabupaten kota, sehingga masukan-masukan dari kabupaten bisa terjalin informasi yang baik untuk teman-teman di pusat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan apresiasi teman-teman sudah bergabung di channel ini, kami memberikan apresiasi. Mungkin demikian kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Pak, sebentar Pak Iqbal. Oke, Pak Silas, sedikit dari saya kepada Bapak Ibu Kabupaten. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan berkoordinasi sama Pak Silas. Saya akan minta nanti ke Pak Silas hari ini untuk alamat email Bapak Ibu dan timeline-nya untuk Papua kapan akan mengisi final kuesioner ini nanti. Jadi nanti saya targetkan di ini saya itu kira-kira sampai dengan mulai pengisian mulai tanggal hari ini tanggal 19 sampai nanti tanggal saya ingatkan kembali di tanggal 29 sampai 31. Jadi targetnya 2 minggu sampai tanggal 31 Juli untuk pengisian untuk Provinsi Papua. Nanti saya akan berikan ke Pak Silas. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya mintakan alamat email karena saya butuh untuk memberikan link final pengisian survei kita ini Bapak Ibu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mau sharing atau mau ada yang mau lebih lanjut mau ditanyakan, boleh silakan hubungi saya nanti. Dari saya sekian Pak Iqbal, mungkin silakan Pak Iqbal ini. Sudah, silakan Bunda ditutup ya. Ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya. Kita akhiri ya Bapak Ibu, Pak Silas izin untuk kita selesaikan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai siang. Selamat siang. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.